Kelas kepala 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 kepala. Nah, Coba. ya. Bagian nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluarga besar Mira, khususnya Ma'had Islam Rafiatul Akhyar yang terhubung pada kesempatan subuh kali ini, kita mengawali jumpa kita di pertemuan yang kedua dalam kuliah Mira, masih dalam pembahasan materi akidah, bab tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan, pemahaman yang baik sehingga bisa memahami apa-apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita melalui Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami sehingga menjadi bekal-bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini kita juga tersambung lewat koneksi YouTube untuk memfasilitasi saudara-saudari kita yang sudah terdaftar melalui Mira tapi barangkali belum mengetahui sambungan link Zoom untuk kesempatan edisi kali ini. Karena itu nanti saya ingatkan kembali kepada yang telah terdaftar dan terhubung lewat Mira, nanti disimak informasi yang disampaikan oleh admin ya, untuk link-link pelajaran terkait khususnya sehingga memudahkan konektivitas pembelajaran kita. Yang selanjutnya nanti akan dihubungkan juga lewat web untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Yang kemarin belum saya buatkan evaluasi pemahaman untuk pertanyaan karena akan diselesaikan dulu topiknya sampai selesai topik yang pertama. Kita masih di muqaddimah ya. Kita masih di muqaddimah. Saya kira ini sudah didapatkan ya. Mudah-mudahan sudah di-download juga sama Anda semua. Ini masih tentang kurikulum pembelajaran. Jadi ada yang standar, nanti setiap bertemu saya berikan beberapa arahan. Setelah itu di bawahnya nanti ada pokok-pokok bahasan. Ya, nanti kalau sudah selesai dibahas, ada evaluasi untuk memantapkan pemahaman. Baru setelah itu mungkin nanti ada tugas juga yang saya mintakan para mahasantri untuk bisa merangkum atau memberikan intisari pembahasan-pembahasan. Setelah itu nanti kita akan coba eksplorasi kembali sehingga setiap tahapan-tahapan pembelajaran itu bisa dipahami dengan baik. Dimaksudkan di sini dengan harapan apa yang kita pelajari bisa diajarkan kembali. Jadi ada sesuatu yang berkelanjutan dari sesi pembelajaran kita ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122. Allah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah semua orang beriman itu semua harus berjuang berangkat ke medan perang jika ada tuntutan militer secara fisik untuk berjuang mempertahankan izzah, keimanan, atau dalam konteks misalnya bela negara yang berpengaruh pada keadaan iman kita. Hendaknya ada di antara orang beriman itu ya segelintir atau sekelompok yang memfokuskan diri mereka untuk belajar memahami ketentuan-ketentuan dalam agama, syariat agama. Ya, belajarnya di situ menggunakan kata fiqih sampai paham. Jadi sifat orang beriman itu kalau belajar bukan sekedar tahu. Ya, makanya saya sarankan kalau nanti sudah ada offline pembelajaran seperti sering kali kami ungkapkan bahwa sifat orang beriman itu bukan sekedar datang, duduk, mendengar, pulang gitu, tidak begitu ya keadaannya. Tapi sifat orang beriman itu berusaha untuk belajar sampai memahami betul esensi dari apa yang dipelajari. Nah, dan tolong ditanamkan juga ya ke anak-anak kita, ke cucu kita yang sedang belajar itu, kalau diantarkan ke sekolah, dudukan di tempat terbaik dia bisa belajar sampai paham.
Saya dulu waktu kecil itu kalau belajar pulang itu ibu saya mengecek kembali gitu ya, mengecek kembali apa yang dipelajari, kemudian dilihat sampai kita benar-benar memahami apa yang dipelajari ya. Seperti itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita mempelajari sesuatu sampai paham. Ini juga yang coba saya ingin terapkan. Jadi spirit Al-Quran kita bawa ke dunia pembelajaran kita. Jangan meninggalkan jejak pembelajaran kecuali kita telah memahami dengan baik. Ya, sayang-sayang kan investasi waktunya, tenaganya, itu kan pengorbanannya kita untuk belajar. Kalau kita tidak memahami apa yang dipelajari, sangat disayangkan dan dampaknya nanti kepada pengamalan. Ya, dampaknya kepada pengamalan. Ini di Quran surah ke-9 ya, At-Taubah ayat 122. Nah, setelah paham itu, selain kita mengamalkan secara pribadi, individual kita, lalu waliyunziru qaumahum ya idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan ada terusan kontinuitas dari pembelajaran itu, dari pengamalan yang dimaksudkan tadi, dengan mengajarkan kembali kepada kolega kita yang boleh jadi mungkin tidak sama-sama belajar. Dalam konteks pembelajaran kita saat ini mungkin nggak semua terhubung dengan kita. Kalau Anda di keluarga misalnya ada, di rumah ada istri atau suami, ada orang tua, ada anak-anak, ada cucu, gitu kan? Nah, maka kata Al-Quran, semuanya punya kesempatan, hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Boleh jadi Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati itu, kemudian menjadi perangkat terbaik, agen-agen mulia, gitu kan, untuk mengajarkan kembali kepada keluarga. Minimal kalau hari ini bapak ibu atau kakeknya misalnya belum hafal Quran, ya, mungkin anaknya atau cucunya besok yang akan jadi penghafal atau paham dengan semua itu. Nah, pun demikian dengan pembelajaran kita. Jadi saya mengevaluasi sampai paham betul, sampai mengerti, supaya nanti bisa diwariskan kembali, ngajar kembali kepada anaknya, kepada cucunya, gitu ya. Dan insya Allah semua menjadi jariyah. Kalau di hadis Muslim disebutkan itu kan dari 3. Ketika kita wafat pahalanya mengalir, kan ada tetap 3 itu kan yang abadi mengalir pahalanya. Di antaranya ilmin yuntafa'u bihi idza matal insan awil abdu yanqata'a sa'iru amali illa min 3 sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Jika seorang wafat, maka potensi amal dan pahala itu akan terhenti kecuali 3 hal yang pernah kita lakukan saat kita hidup dan setelah wafat pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan 3 anak soleh yang mendoakan. Ilmu yang bermanfaat, ya bagaimana bisa manfaat ilmu itu? Kalau enggak kita teruskan, kita amalkan, dan kemudian dilestarikan oleh generasi-generasi kita. Nah, karena itu mohon izin kalau nanti diberikan tugas dengan untuk pemahaman, bersemangat untuk mengerjakan. Cara melihatnya jangan lihat tugasnya. Cara melihatnya 2. 1, mengevaluasi pemahaman. Yang kedua, ini peluang jariyah kita ke depan. Ya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jika mereka pulang kembali ke koleganya, jadi telah selesai belajar, balik, pahami, kemudian sampaikan supaya semua orang mendapati peluang yang sama untuk memahami tuntunan agama dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Di pertemuan yang lalu, saudara-saudari sekalian, kita telah belajar tentang topik 1 ya, esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Pokok bahasannya baru sampai yang kedua. Jadi kita akan mencoba mempelajari struktur pemahamannya itu lebih terukur gitu. Yang saya maksudkan, kita tidak langsung masuk ke pembahasan apa itu akidah, apa itu iman, babnya apa saja gitu kan. Kemudian implementasi dalam kehidupannya bagaimana, ujian-ujiannya seperti apa, sampai kita kenal betul ya. Tapi kita akan bawa dari akar yang paling dalamnya ya. Kenapa kita butuh akidah, kenapa butuh iman, bagaimana kemudian menguatkan itu semua, turunan-turunannya seperti apa. Sehingga di pertemuan yang lalu kita telah bahas dulu anatomi gitu kan, manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dibagi 3 bagian secara umum, masih ingat ya? Ada fisiknya, ada rohnya, kemudian ada akalnya. Lalu setiap 3 bagian ini memerlukan nutrisi-nutrisi kehidupan supaya bagian-bagian ini tetap hidup, tetap sehat, tetap baik menjalani kehidupan. Gitu kan? Maka secara kemarin penelitian kita mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, juga pelajaran kita kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa 3 kebutuhan ini, Masya Allah, ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah diberikan gambaran-gambaran yang membuat kualitas kehidupan manusia lebih baik dan menyehatkan. Fisik itu butuh nutrisi untuk kehidupan. Kemarin kita contohkan, dia butuh makan, butuh minum, gitu kan, butuh berkelangsungan hidup, dan semua diatur dengan sangat indah. Ayat-ayatnya sudah saya terangkan kepada Anda semua.
Kemudian yang kedua juga ya ada terkait dengan saya ambil contoh ke bawah dulu tentang akal ya. Akal, pikiran juga butuh nutrisi. Dia punya kebutuhan. Maka dia harus disupport dengan nutrisinya yang baik ya, seperti pengetahuan. Makanya di Al-Qur'an ada perintah nanti untuk bisa melatih akal. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca, banyak meriset, ya kan? Banyak kemudian mendata sesuatu, ya menelaah dan sebagainya. Makanya di Quran ada redaksi afala yatadabbarun, ya kan? Afala tatafakkarun, berfikir, tadabbur, tadzakkur, afala tatadzakkarun. Kemudian Iqra, wahyu pertama, itu semua sesungguhnya untuk melatih ketajaman nalar dan pikiran kita sehingga pikiran bisa berjalan dengan baik, ya, baik dan benar. Jadi jangan sampai konsepsi ilmunya dicerna oleh akal itu untuk mengerjakan sesuatu yang salah. Ya, belajar ilmu hukum untuk mencari celah hukum supaya bisa merekayasa misalnya satu hukum tertentu kan jadi salah gitu. Ya, kenapa? Karena konsepsi pikiran yang dibangunnya itu tidak selaras dengan pemanfaatan pengetahuan. Makanya nanti belajarnya benar-benar terukur. Kalau kita keluarkan nanti kalau sudah masuk babnya, kita akan keluarkan bagaimana mengoptimalkan akal. Insya Allah ya. Jadi nanti ada kerangka berpikir yang nanti ada ilmunya mantik itu ya, premis-premis yang benar. Cara mengolah logika supaya benar bagaimana. Jangan sampai salah berlogika. Nanti saya tunjukkan beberapa kasus yang seperti benar padahal salah. Nanti ada jebakan-jebakan akal di situ yang didorong oleh nafsu. Jadi nanti akal itu akan diperintah, ya termasuk fisik nanti mengeksekusi sumbernya dari roh. Ya, dari roh soul kita yang paling dalam. Nah, di roh itu nanti ada dua potensi besar. Kita akan bedah insya Allah ini ya, kalau sudah masuk babnya. Nanti ada jiwa takwa, ada nanti lawannya nafsu, disebut dengan fujur. Nah, ini tergantung informasi apa yang masuk ke tubuh kita, itu akan masuk kedua bagian ini. Kalau yang menerima jiwa takwa, maka sinyalnya nanti akan langsung baik yang diberikan kepada pikiran untuk dicerna, sepersekian detik diminta kepada anggota tubuh itu untuk direspon. Ya, cara cepatnya beginilah, kalau Anda mau pahami dengan cepat. Tadi kan dengar adzan kan, Allahu Akbar, kan lewat telinga. Ya, nah itu bukan sampai ke akal dulu tuh, tapi sampai ke jiwa kita yang terdalam dulu, namanya nafas. Ya, di nafas ini nanti ada dua bagian utama, ada takwa, ada fujur. Nama lain fujur itu nafsu. Di Quran surah 91 Asy-Syams, ya. Di ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan seterusnya ayat, ya kan? Dan di dalam jiwa itu, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah penciptaannya, kan? Ya, sudah menyatu antara roh dengan fisik. Kemudian fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan di dalamnya itu nanti ada fujur dengan takwa. Nanti kita akan belajar ya bagaimana fungsi antara fujur dengan takwa ini. Tapi secara singkat adalah ketika kita mendengar informasi, baik yang baik itu kita dengarkan ataupun yang kurang baik itu akan masuk. Kalau yang baik nanti dicerna oleh takwa, yang tidak baik dan diberikan was-was itu oleh setan masuknya kepada fujur atau nafsu kita. Ya, nanti itu akan selalu saling berkompetisi di situ, ya. Dan memberikan pengaruh-pengaruh. Ini sangat menarik nanti. Takwa disupport malaikat, kemudian nafsu diberikan waswas oleh setan. Dan uniknya jumlah bilangannya itu seimbang. Seimbang sekali. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi bisikannya itu, setan itu dengan dorongan-dorongan kebaikan malaikat itu seimbang. Karena itu ketika Anda mendengar suara adzan, itu kan sebelum direspon oleh akal, pasti ada pertautan dalam jiwa kita kan? Antara langsung merespon bangun, wudhu, dengan yang satu bilang tenang baru adzan, subuh kan komatnya masih lama, 15 menit. Dan terasa nggak tadi itu begitu? Pasti terasa. Karena itu fitrah manusia itu membenarkan, ya, menunjukkan kebenaran dari wahyu Al-Quran. Menunjukkan kebenaran dari risalah Rasulullah SAW. Nah, itu akan direspon sepersekian detik itu. Nanti masuk ke akal, akal memerintahkan kepada fisik itu untuk mengeksekusi. Jadi polanya seperti itu. Nah, karena itu, roh ini butuh masukan yang sehat. Butuh nutrisi yang sehat. Jadi kalau nanti fisik tadi sudah saya jelaskan, ada kebutuhannya. Kemudian akal ada kebutuhannya, roh pun ada kebutuhannya. Untuk kebutuhan roh, ini telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Maka kalau kita bertanya menunya roh, kata Allah, Quran surah ke-17, masih ingat Al-Isra di ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka banyak bertanya, ingin meriset tentang esensi hakikat roh. Kalau Allah sampaikan begitu dan bentuknya fi'il mudhari ya, ingat. Jadi mudhari itu kejadiannya akan terus berlangsung sampai di masa yang akan datang pun
itu berpotensi terjadi. Jadi kalau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang bertanya tentang roh dan sebagainya, pasti kekinian pun itu akan ada yang berusaha seperti itu. Nah, itu terbukti. Ya, kalau Anda misalnya mencoba searching saja, misalnya di internet ya, ingin mencari, saya dulu pernah baca beberapa referensi buku, di Eropa itu ada yang saking ingin tahunya tentang roh, orang yang diduga itu resiko kematian sampai sekarat akan meninggal, itu pernah teman-teman sekalian ditutup gitu ya, pakai semacam kaca penutup, kemudian di sekelilingnya itu disertakan kamera-kamera untuk melihat bagaimana esensi roh itu seperti apa gitu. Dan tetap nggak didapati. Meninggal ya meninggal saja gitu, nggak didapati keadaannya. Maka kata Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Kalau urusan roh itu khusus. Perkaranya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kapan ditiupkan, kapan ditetapkan ajalnya, kapan kembali dan sebagainya, termasuk kebutuhannya. Karena itu di pertemuan yang lalu kita selesaikan menu untuk roh, nutrisi untuk roh tidak ada lain kata Allah kecuali ad-din. Ya, yang baru bergabung tolong disimak di pertemuan yang lalu ya. Kecuali ad-din yang kita terjemahkan dengan agama itu. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya ad-din, ya kama tadinu tudan. Ad-din, frame kehidupan, kebutuhan rohnya disebut dengan apa? Din, ya, seakar atau terambil salah satunya dengan turunan kata hibridanya dari kata dana. Dana yadnu dunuwan, bisa dunia, bisa din salah satunya. Ya, sesuatu yang dekat, bisa sesuatu yang rendah, kan? Dana yadnu dunuwan, bisa dunia, kemudian juga korelasinya din. Jadi dalam kehidupan di dunia ini kalau kita sambungkan ke semuanya ya, kalau kita ingin hidup di dunia dengan benar, maka pegang ad-din dengan baik sehingga keberlangsungan hidup kita berjalan dengan sempurna. Nah, orang yang dekat dengan ad-din, memenuhi kebutuhan rohnya, maka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin lebih dekat dan terhindar dari segala keburukan-keburukan, kerendahan-kerendahan, terangkat martabatnya. Karena itu nanti di Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11, orang-orang yang dinnya meningkat, imannya kuat, akidahnya dijaga, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memang berusaha menguatkan imannya, orang-orang beriman. Ya. Nah, sekarang setelah kita pahami bahwa manusia itu butuh agama, ya. Awas, sepanjang bernama manusia pasti butuh agama. Ya, butuh ad-din. Ya, dia akan mencari itu, pasti akan mencari. Pasti akan mencari. Nanti di Al-Qur'an itu ada turunan-turunan supaya kita mencari dengan jalan yang benar. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Nanti kita akan temukan ya kalimat-kalimat seperti di surah Ali Imran bagaimana kita diminta oleh Allah untuk mencari jalan yang benar. Itu semua manusia fitrahnya akan mencari. Ya, sekali lagi pasti akan mencari karena itu adalah kebutuhan roh. Cuma dalam pencariannya ini persoalannya ada yang mendapatkan secara benar, ada yang mendapatkan belum benar. Dan tetap diberi kesempatan sebelum kehidupannya berakhir oleh Allah untuk mendapatkan jalan yang benar itu dengan diturunkannya hidayah. Nah, sekarang kita ingin mendapati ruang itu untuk dibahas. Bagaimana kita bisa menetapkan melalui petunjuk-petunjuk Allah tadi untuk mendapati jalan yang benar itu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, menentukan kebenaran suatu agama. Paham ya mukadimah yang tadi saya sampaikan? Jadi urutannya dari kebutuhan dasar hidup manusia secara fisikal, kemudian akal, lalu roh. Roh itu butuh nutrisi, makanan seperti fisik dan akal juga demikian. Kebutuhannya adalah ad-din untuk mendekatkan diri kepada Allah, bimbingan kehidupan supaya tidak hidup dalam keadaan kerendahan. Lalu untuk mendapatkan din yang benar itu Allah turunkan petunjuk. Ya, dari petunjuk itu kita bisa melihat mana di antara sekian banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan yang terlihat oleh kita, ya, yang terlihat di antara itu mana yang paling benar, yang merujuk kepada menu yang benar yang memang Allah turunkan untuk kebutuhan dasar kehidupan manusia, mencari bekal sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pokok bahasan yang selanjutnya yang ketiga ya dari 5 pokok yang saya tuliskan di sini ya, menentukan kebenaran satu agama. Jadi bagaimana cara menguji satu agama itu benar adalah menu yang tepat. Kan kita kalau mau menguji makanan ya, kan kita kadang cicipin dulu, ya kan? Lihat ingredientnya apa, ya kan? Bahan bakunya. Kemudian juga ini bermanfaat atau tidak, ada efek sampingnya atau tidak dan sebagainya. Nah, indahnya Al-Qur'an ya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara objektif menampilkan kepada kita. Jadi juga menampilkan dasar perbandingan ya dan riset untuk memberikan keyakinan pada diri kita sangat objektif dan sangat ilmiah.
Dan dari sini nanti diantaranya yang melahirkan disiplin ilmu perbandingan agama dalam bab akidah itu. Ya, nanti ada bab perbandingan agama. Baik, untuk itu kita akan langsung masuk, teman-teman sekalian. Saya menyarankan agar dalam setiap pertemuan itu, yang pertama, Anda menyiapkan catatan, kan sudah dibekali ya. Yang daftar Kemira kan ada buku catatan penuntut ilmu itu. Mohon dikhususkan itu ya, untuk mencatat. Supaya nanti ada notulensi yang bisa Anda dapatkan dari pembelajaran kita. Dan yang kedua, mushaf ya. Mushaf dari Al-Quran yang kalau nanti saya turunkan beberapa dalilnya, Anda juga bisa langsung mengecek ya di situ seperti apa gambaran-gambaran kita. Baik, saya akan masuk dulu teman-teman sekalian kepada beberapa turunan dalil dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turunkan dulu pokok bahasannya ya. Pokok bahasan kita sekarang yang ketiga. Ya, menentukan kebenaran ya suatu agama. Ya, seperti saya sampaikan, agama ini kan dari bahasa Sanskerta ya. A-nya tidak, agama itu rusak. Bagaimana kita masuk pada satu frame kehidupan yang menjaga kita supaya tidak rusak menjalani hidup. Ya, nanti ketika kita temukan konsepsinya disebut ad-din, seperti yang pernah saya terangkan di pertemuan lalu atau tadi saya kuatkan kembali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-19 itu. Innad-dina 'indallahil Islam. Sampai kita menemukan nanti di antara sekian banyak yang kita dapati tentang konsep keberagamaan. Ya kan? Ada yang menampilkan A, menampilkan B, menampilkan C, dan sebagainya. Kita kan harus tentukan untuk mendapati suatu keyakinan yang utuh. Ya, di antara sekian banyak itu, mana yang benar? Seperti apa konsepsinya? Sampai kita menemukan ad-din yang sejati. Ya, yang sesungguhnya, yang benar-benar menjadi menu kehidupan kita, yang telah disampaikan oleh Sang Pencipta, Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengetahui, ya, meriset, demi menemukan kebenaran yang sejati tentang ad-din yang kita butuhkan, maka mengukur kebenaran satu agama itu kan mesti ada ukurannya. Ya, segala sesuatu ada ukuran. Kalau kita belajar di fisika itu, saya dulu waktu belajar di SMP itu sudah masuk ke besaran kan? Ya, ada besaran-besaran untuk mengukur. Ya, ada yang misalnya ada besaran pokok gitu kan, ukurannya apa? Kalau panjang ukurnya pakai apa, gitu kan? Kalau misalnya ukur volume pakai apa. Nah, ini untuk menentukan satu kebenaran dalam konsepsi agama pun ada ukurannya. Ya, apakah besaran pokok atau besaran turunan gitu kan yang harus kita turunkan. Nah, dari sini teman-teman sekalian, satu agama disebut dengan agama atau bahkan ad-din ya. Itu tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mesti kita uji. Satu adalah konsepsi teologinya. Teologi. Ya, theo artinya Tuhan, yang terkait dengan ketuhanan. Logi dari kata logos itu kan pengetahuan, artinya hal-hal yang terkait dengan ketuhanan. Jadi aspek ketuhanannya. Kalau di bahasa Arab nanti di ilmu kalamnya terkait dengan ilahiyat, gitu ya. Ilahiyah atau ilahiyat kalau kita ingin jamakkan. Nah, kalau kita persingkat, saya sederhanakan bahasanya. Yang pertama, kita harus uji tentang aspek ketuhanannya. Ya. Karena tadi kita turunkan konsepsi agama atau ad-din, ini kan konsep asalnya memenuhi kebutuhan dasar roh. Ya kan? Sedangkan roh tadi di Quran surah ke-17 di ayat ke-85 itu nanti akan terkorelasi kuat hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua nanti ditampilkannya oleh Allah. Ini menunya, ini kebutuhannya, termasuk kehidupan dan kematiannya Allah yang tetapkan, ya kan? Dan berpengaruh pada kehidupan. Nah, sedangkan kita telah meyakini bahwa karena ini adalah terkait dengan aspek-aspek spiritual yang sifatnya metafisik, ya kan? Spiritual, sifatnya penghambaan, artinya mesti ada hamba, ya kan? Ya, yang menjadi hamba
Ya, kemudian mesti ada Tuhan yang menjadi Tuhan, dalam hal ini Tuhan, ya kan? Jadi setiap agama pasti harus punya konsep ketuhanan. Ya, nggak mungkin ada agama nggak ada Tuhannya. Kalau beragama kan pasti harus ada yang dipertuhankan gitu kan? Ya, karena itu hal pertama yang harus benar-benar diuji adalah kebenaran konsep ketuhanannya. Untuk menetapkan bahwa agama itu benar, pertama dia mesti ada Tuhan, ya kan? Untuk kita menjalani kehidupan beragama kita. Yang kedua mesti diuji, apakah Tuhan ini Tuhan yang benar, ya kan? Apakah ini real Tuhan? Sehingga dengan itu kita bisa menetapkan bahwa unsur pertama dalam beragama itu adalah benar-benar agama yang sejati, yang menjadi menu kehidupan kita dan menjadi bekal kita kembali untuk kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara singkat kita akan uji dulu dari aspek ketuhanannya untuk menentukan agama yang benar. Yang kedua, nah, setelah kita mengetahui tentang aspek yang pertama, tentang ketuhanan, nanti akan beranjak kepada aspek yang kedua, tentang konsepnya. Ya. Kan konsekuensi adanya Tuhan menuntut adanya penghambaan, gitu kan? Ya, kalau sudah tahu Tuhan saja nggak disembah, ya nggak muncul sifat keberagamaannya, gitu kan? Nah, jadi konsekuensinya apa nih ketika kita mengakui adanya Tuhan? Ya, konsekuensi yang paling langsung kita pahami, paling mudahnya, pasti ada kebutuhan untuk ibadah, kan? Nah, sekarang bagaimana kita menguji kebenaran satu agama lewat konsepsi ibadahnya? Kita akan lihat nanti, ya, apakah ini dari Tuhan yang sesungguhnya, yang telah merumuskan, memberikan perintah kepada kita dalam bentuk ibadah, atau kita melihat ini rekayasa manusia saja, gitu kan? Nah, nanti kita bisa lihat, masa Tuhannya kita katakan bukan manusia, tapi cara beribadahnya misalnya yang buat manusia. Bukan dari Tuhan itu sendiri, kan ada sesuatu yang menarik di sini. Kita nanti akan lihat, setelah tahu Tuhannya seperti apa, lalu konsepsi ibadahnya. Dan yang ketiga nanti, bagaimana tuntunan agama itu, karena agama kan tadi saya katakan, selain jadi kebutuhan roh, tapi membimbing roh menjalani kehidupan. Jadi ada unsur pedoman hidupnya di situ, ya, sebagai bekal kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus gali bagaimana kemudian kita menentukan kebenaran agama. Kita bisa lihat dari konsepsi muamalahnya, ya, pedoman yang diberikan oleh agama itu dalam konteks menjalani kehidupan kita secara sosial. Dia ada muamalah secara singkatnya. Nah, tiga ini. Jadi Al-Quran sangat luar biasa, sangat fair sekali memberikan gambaran kepada kita. Jadi kalau Anda sekarang misalnya mendapati kasus, ada orang yang sedang mencari, dia dalam masa pencarian, mengenali kebenaran agama. Kalau di kita, Alhamdulillah ya, umumnya kan fitrahnya sudah baik, sudah kuat, dari lahir, dari bawaan, dan sebagainya. Tapi saudara-saudari kita banyak di belahan lain sana. Ya, saya kalau tersambung misalnya dengan pembelajaran yang di Amerika misalnya, atau di belahan Eropa, atau beberapa negara lain, itu kan tidak sedikit mendapati orang-orang yang dalam pencarian, dan itu wajar. Dalam bahasa Al-Quran itu wajar, pasti karena kita akan mencari. Nah, dalam konteks pencarian ini, secara objektif dan sangat indah, Al-Quran memberikan gambaran sebagai petunjuk kepada kita menentukan agama yang benar. Ya, sampai dengan itu kita merasakan keyakinan, oh ini saya menetapkan tuh karena ini. Jadi Anda pun kita kalau nanti ditanya kenapa Anda pilih Islam, kita bisa jawab, ya. Nah, saya memilih Islam pertama karena konsep ketuhanan dalam Islam jelas, ya, dalam menentukan Tuhan. Kenapa kamu menetapkan Allah sebagai Tuhan? Jelas. Begini alasannya, A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, kenapa kamu memilih Islam? Dari segi ibadah, jelas. Misalnya begini. Jelas ya? Nah, jadi kita punya nanti argumentasi untuk menjawab kalau satu saat disoal. Ya, sekaligus nanti untuk menjawab argumentasi kekinian. Yang kalau ada orang mengatakan semua agama sama misalnya, menuju pada Tuhan yang sama, kan? Cuman caranya beda-beda, kita bisa menjawab secara ilmiah. Bagaimana Anda bisa mengatakan sama misalnya, kan? Sementara teoritisnya begini. Secara teologisnya seperti apa aspek ketuhanannya? Konsepsi ibadahnya bagaimana? Ya, kemudian muamalahnya seperti apa? Dan konsekuensi yang dibangun dari ini apa gitu. Nanti ada korelasi-korelasinya. Baik, secara cepat ya. Ini mohon izin ya, kita agak sedikit ilmiah ya. Mungkin nangkapnya itu harus agak sedikit konsentrasi. Dan saya meminta subuh dimulai, karena subuh itu masih jernih. Ya, kalau mau dibawa ke hafalan Quran juga enak gitu ya. Dibawa menangkap juga enak, kecuali
Ini saya lihat peserta-peserta ini ya, kalau ada menghabiskan waktu malamnya terlalu berlebihan nanti berdampak. Tolong dibagi dengan baik ya. Sehingga nanti yang telah ditetapkan itu kita bisa kerjakan sesuai porsinya. Kalau subuh ngapain? Nanti kalau ada waktu pas masuk bab fikih sholat nanti saya jelaskan kenapa dibagi 5 waktu dalam sehari itu. Subuh ya, kemudian ke siang zuhur, asar, maghrib, sampai ke isya. Itu nanti ada rahasia termasuk dengan pemanfaatan aktivitas kita. Ya, kalau saya cepat menggambarkan, kalau nanti ada anak-anak kita, saya sarankan bagi aktivitas berdasarkan 5 waktu sholat, termasuk pemanfaatan akal, pikiran kita. Ya, apakah untuk menghafal, mengulang, mencerna, menganalisis, itu ada manfaat-manfaat tersendiri. Yuk kita langsung cepat ke sini ya. Saya turunkan dalilnya dulu ya. 1, Quran surah ke-42. Anda bisa langsung cek ya di mushafnya ya. Asy-Syura. Asy-Syura. Ingat ya, ada Asy-Syu'ara itu surah ke-26, ada Asy-Syura. Yang dimaksud di sini Asy-Syura ya, musyawarah. Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Sudah? Teruskan. 2. Quran surah ke-21 Al-Anbiya, tentang para nabi. Ayat ke-22. Saya ulang ya. Quran surah ke-21 Al-Anbiya, saya berikan kurung ya supaya nanti ada keterangan ya. Ayat 22. 3. Quran sudah? Surah ketiga Ali Imran. Ya. Ingat, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Kalau kita pakai surah Ali Imran. Kalau nggak pakai surah, Alu Imran. Ya ingat, Alun itu keluarga besar dengan turunan ke bawahnya. Nanti keluarga itu ada beberapa nama di bahasa Arab. Ada Ahlun, Ahlul Bait, ada Ailah, ada Usrah, ada Alun. Kalau disebutkan Alun, ini menunjuk keluarga dengan turunan ke bawah atau kolega di sekitaran. Ya, kolega di sekitaran. Jadi yang menghimpun keluarga besar. Ya. Ali Imran, keluarganya Imran, keluarga besar Imran. Disebutkan di situ baik terkait keluarga Imrannya. Imran menikah dengan Hannah, itu kan, kemudian Hannah mengandung. Dalam mengandung itu Imrannya meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Nah, disebutkan juga koleganya ke samping. Hannah itu kan punya saudari namanya Eliasobat atau Elizabeth bahasa Latinnya. Elizabeth menikah dengan Zakaria ya alaihissalam jami'an. Nah, di situ disebutkan kisah Nabi Zakaria dengan yang belum punya keturunan tapi mengasuh Maryam. Istrinya juga disebutkan di situ ya dalam bentuk dengan istrinya ya, bahasanya menggunakan imra'ah gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini memberikan kesan Alun itu keluarga dengan turunan ke bawah atau kolega di sekitarannya. Ya, Fir'aun kan juga disebutnya ala Fir'aun ya. Kalimat pertama ala Fir'aun itu kan di Al-Baqarah ayat 49 kan? Wa iz najjainakum min ali Fir'aun. Ya, di situ ali Fir'aun kolega sekitarannya. Ada jenderalnya gitu kan? Haman kan, ada cendekiawannya. Ya, kemudian juga ada kolega pengusaha gelapnya, ya Qarun dan sebagainya. Nah, itu al ayat 59 yang terkait dengan bahasan kita sekarang. Ya. Kemudian keempat, surah Quran surah Al-Hajj, surah ke-22. Al-Hajj ayat 73. Dan yang kelima, Quran surah ke-112, surah paling favorit di muka bumi. Ya, surah Al-Ikhlas.
Nah, ini satu surat, jadi saya nggak perlu tunjukkan ayatnya, satu surah sekaligus. Ya, ini bagian penutupnya. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini paling penting. Jadi kalau dalam agama itu kan ada 3 aspek yang kita kaji nih, ya. 1, 2, 3, ya kan? Aspek ketuhanan, aspek ibadah, aspek muamalah. Maka kalau kita benar-benar memahami yang ini nih teman-teman sekalian, ini kan intinya di sini nanti, nomor 5 ini. Setelah kita pahami ini, ada di nomor 5. Maka aspek ketuhanan terkuasai dengan baik. Jadi kalau dari 3/3, 3/3, 1 sudah kita kuasai dengan baik. Nah, maka 1/3 kan? Sudah kita dapati ya? 1/3 kan? Nah, maka ini Al-Ikhlas ini kalau kita kuasai dengan baik itu sudah jadi bagian 1/3 agama kita, penguatan kita. Makanya nanti bahasa isyaratnya kan di hadis itu 1/3 Al-Quran. Karena di Al-Quran kan mengandung aspek ketuhanan, ibadah, kemudian muamalah. Dan hiasannya disebut dengan akhlak, gitu kan? Nah, jadi kalau kita pahami ini 1/3 Al-Quran. Makanya kalau ada orang ingin memberikan canda yang bermanfaat, kamu kalau mau hatam Quran baca aja Al-Ikhlas 3 kali. Itu kan pernah dengar itu nggak? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu bukan canda biasa, itu isyarat. Jadi membaca Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad itu termasuk nanti ada di antara sahabat, Masya Allah itu yang senang surah Al-Ikhlas. Saking menghayati, mendalaminya. Jadi kalau baca tuh Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas saja. Apa belum ikhlas Ustaz? Udah pada ikhlas. Cuma tertanam kuat di jiwa gitu dan penghayatannya tinggi. Nanti kita akan lihat ya ini semua. Nah, sekarang kita bedah dulu teman-teman sekalian, kita bedah dulu. Ini mohon izin saya hapus dulu yang ini ya. Nah, kita akan dapati ini 1/3 dari kandungan Al-Qur'an yang membahas tentang aspek terpenting dalam konteks keberagamaan. Saya sambungkan dulu. Fokus baik-baik. Yuk kita mulai kepada inti bahasan kita. Setiap manusia pasti butuh agama untuk memenuhi kebutuhan rohnya. Agama ini nanti akan mengantarkan kita kepada ad-din, din yang sejati, yang paling sesungguhnya. Karena itu, untuk menentukan itu semua, kita mesti uji, mesti lihat, kan? Mana yang paling benar. Karena saat menjalani kehidupan dunia kita akan temukan ada yang mengatakan ini agama A, ini agama B, ini agama C, kan? Maka Al-Quran memberikan suatu cara pengujian yang sangat objektif, sangat ilmiah, sangat standar untuk menentukan kebenaran konsep suatu agama. Yang dengan itu melahirkan keyakinan kuat dalam diri kita tanpa ragu sedikit pun. Nah, maka yang pertama adalah harus dilihat dari aspek ketuhanannya atau teologinya untuk menentukan apakah agama itu benar atau tidak. Karena setiap kita beragama akan disusul oleh konsepsi ketuhanan yang menjadikan penghambaan kita kepada Tuhan yang benar itu berlangsung dengan sempurna. Karena nggak mungkin orang beragama kalau nggak ada Tuhannya. Yang pertama kita masuk Quran surah ke-42. Ini dasar yang pertama. Jadi kalau kita ingin menguji untuk menentukan Tuhan yang benar, ya, maka Allah turunkan. Ya, Allah sang pencipta kita. Allah ini mudah mengatakan, saya Tuhan yang benar. Kan? Mudah. Tapi kan yang lain mungkin di kalangan makhluk ada yang memberikan pengaruh kepada kita. Ada was-was. Ya, ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Mana untuk menentukan itu? Maka dahsyatnya, ini secara objektif sekali Allah memberikan kerangka berpikir kepada kita. Nih, saya berikan kata Allah beberapa gambaran-gambaran. Yuk, yang pertama, Quran surah 42 Asy-Syura ayat yang ke-11. Lihat di ujung ayatnya ya. Kalau Anda buka mushaf, itu awalan ayatnya Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fi. Lihat ujung ayatnya, laisa kamitsnihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada ya? Ya, satu. Laisa ya. Kamitsnihi syai'. Ini standarnya. Awas ya, ini standar dasar ya. Hati-hati, jangan-jangan selama ini beragama, ya, selama ini kita masuk dalam konsepsi beragama, saya punya agama A, B, C dan sebagainya, tapi kita nggak mengetahui ya Tuhan kita, nggak mengetahui antara Tuhan yang benar misalnya dengan yang dipertuhankan. Ya, kita harus pahami konsepsinya. Yuk teman-teman sekalian, kalau saya bacakan dari ayatnya supaya utuh, ya. Fatirus samawati wal ard. Dialah Allah yang telah mencipta, mengatur, memelihara, gitu kan? Dari mulai langit dan bumi, ya, segala yang di langit dan yang di bumi.
Kemudian ja'ala lakum min anfusikum azwaja, lalu menetapkan dalam kehidupanmu engkau memiliki pasangan-pasangan ya yang setipe denganmu, artinya kalau manusia dengan manusia lagi, kan? Kemudian setelah itu wa minal an'ami azwaja, demikian menjadikan juga binatang ternak juga ya punya pasangan. Ya, demikian kalau kita laki-laki dengan perempuan seperti Quran surah ke-49 ayat 13, ya ayyuhan nasu, kan? Ya, hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian semua ada lelaki, ada perempuan. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian mungkin berbeda tempat tinggal, berbeda suku, ya, berbeda domisili, tapi kalian bisa berta'aruf, saling mengenal untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dari situ, yang lebih serius, mungkin ke jenjang pernikahan dengan berpasangan. Jadi diatur. Binatang juga ada jantan, ada betina, demikian juga tumbuhan, ada putik, ada benang sari, ya kan? Yadra'ukum fi, yang dengan itu kalian bisa saling berketurunan. Nah, yang paling menarik setelah itu, ya Allah yang mengatur semua itu tentang roda kehidupan di langit, di bumi, contohnya juga kehidupan kalian, mengatur pasangan kalian, memberikan kebutuhan kalian lewat binatang yang juga dia berpasangan sehingga berketurunan untuk terus memenuhi kebutuhan hidup kalian dan kelangsungan hidup kalian. Nah, Allah yang mengatur semua itu punya sifat. Apa di antara sifatnya? Lihat, yang menjadi dasar ketuhanannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah. Jadi dasar ketuhanan yang pertama, ya, Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Ya, mesti superior. Ya, mesti superior. Jadi yang pertama, tidak boleh ada yang serupa. Tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Ya, kalau kita kan sudah menetapkan Allah kan. Nah, tapi kalau kita mau ambil objektivitasnya, kita ambil misalnya kata Tuhan, misal ya. Jadi yang dipertuhankan itu tidak boleh memiliki kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan. Ya, baik dalam sifat apalagi dalam zatnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kalau ada yang sama saja dalam sifat-sifatnya misalnya, ya, maka pasti dipertanyakan. Semua bisa mengklaim sebagai Tuhan. Jadi dasar yang pertama, nggak boleh ada yang serupa, nggak boleh sama antara Tuhan ya dengan yang mempertuhankan, antara Khalik dengan makhluk. Ya, kan Allah menyebut dirinya Khalik kan di Quran surah 15 ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan mencipta, akulah Khalik. Nah, Khalik, pencipta, Khalik. Yang dicipta disebut makhluk. Antara makhluk dengan Khalik ini nggak boleh sama. Ya, nggak boleh serupa. Sebab kalau ada hal yang serupa di makhluk, nanti semua kalangan makhluk itu bisa mengklaim sebagai Tuhan. Gugur sifat ketuhanannya. Ya, jadi dasar berpikirnya antara Tuhan, Khalik dengan makhluk itu hamba, nggak boleh ada keserupaan. Kalau ada sifat-sifat yang mengindikasikan keserupaan, ya keserupaan antara makhluk dengan Khalik di sini, atau adanya sifat makhluk disematkan kepada Khalik, maka itu bukan Tuhan. Saya ulang ya. Ditetapkan sebagai Khalik, sebagai Tuhan, maka dia harus punya sifat yang sama sekali berbeda. 100% different, ya, antara makhluk ini dengan Khalik, dengan Tuhan. Gak boleh sama sekali, gak boleh sama. Artinya apa? Artinya, pertama, kalau di sifat Khalik ini ada keadaan-keadaan yang dimiliki oleh makhluk, maka secara langsung kita bisa katakan ini yang dipertuhankan di makhluk ini bukan Tuhan. Misal, ada misalnya mengatakan A ini Tuhan, B Tuhan, C Tuhan. Sekarang kita cek dengan dasar yang pertama. Laisa kamitslihi syai'. Yang disebut Tuhan itu nggak ada yang serupa dengannya. Nggak boleh punya keserupaan. Ya kan? Nggak boleh ada kemirip-miripan dari sifat dan sebagainya. Harus berbeda sama sekali dari segala apapun. Laisa kamitslihi syai'. Maka tinggal dicek. Coba lihat yang dipertuhankan itu. Kalau dia punya sifat-sifat yang terkait erat dengan sifat-sifat makhluk, maka kita langsung bisa coret. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Sekarang kita cek misalnya. Kita cek ya. Baik, tadi di ayat tadi.
Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Baik, yang namanya makhluk, kata Allah, kata Tuhan, aku rawat langit dan bumi. Aku ciptakan, aku rawat. Lalu aku tetapkan dalam berkehidupan itu, misal dari kalian berpasangan. Jadi ciri khas makhluk, satu, punya pasangan. Ini ya. Yuk kita terapkan ya, pelan-pelan ya. Kita terapkan. Awas, awas. Ini satu hal yang sangat penting ya. Makhluk berpasangan. Karena itu Allah jelas menetapkan secara langsung di Quran surah ke-51. Penegasan dari ini. Ya, Quran surah 51. Adz-Dzariyat. Di ayat 49. Pasti pelajaran teologi yang padat ya. Perhatikan Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat ke-49. Kalau di mushaf standar paling kiri ya, agak ke bawah biar agak cepat. Wa min kulli syai'in. Ya, wa min kulli syai'in. Perhatikan baik-baik, dan dari semua hal, segala hal yang diciptakan. Khalaqna zawjaini. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Fokus. Dan dari segala hal, kata Allah, yang aku ciptakan, ya, khalaqna zawjaini. Ya, kami ciptakan berpasangan. Nih. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian sadar, ya, mengerti bahwa cuma aku yang tidak punya pasangan. Saya ulang ya, saya ulang nih. Kalau di surat Asy-Syura, di surat Asy-Syura yang ini, surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ya, kata Allah setelah mengatakan aku mencipta merawat langit dan bumi serta keberlangsungannya, dan menjadikan kalian itu berkehidupan, wahai makhluk, berpasangan. Nih. Jadi pasangan itu sifat makhluk. Jelas ya? Pasangan sifat makhluk. Ditegaskan lagi di Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala hal yang aku cipta di makhluk itu, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Karena sifatku mesti beda dengan makhluk. Ya, karena itu kita cek. Manusia berpasangan tidak? Pasangan kan? Hewan berpasangan kan? Baik ya? Tumbuhan berpasangan kan? Tumbuhan putik benang sari, hewan jantan betina, kita laki-laki perempuan, kan? Coba sifat juga begitu kan? Umumnya punya pasangan. Ya, sifat dari lahiriah kita misalnya, ya. Terang, gelap. Ya kan? Senang, sedih. Tenang, gelisah lawannya. Ya. Apalagi misalnya siang, malam keadaan, ya, hitam dipasangkan dengan putih. Demikian seterusnya. Ya, jadi dalam kehidupan itu selalu ada seperti itu. Selalu. Apalagi dalam konteks kehidupan kemanusiaan kita. Kita punya pasangan untuk keberlangsungan hidup. Maka kalau makhluk punya sifat berpasangan, Tuhan nggak boleh. Khalik nggak boleh. Sebab kalau nanti Khalik Tuhan ditetapkan juga berpasangan, berarti ada punya kesamaan sifat dengan makhluk. Dipertanyakan, nanti setiap makhluk bisa mengklaim sebagai Tuhan. Jelas ya? Paham di sini ya? Nah, karena itu kita bisa cek, kalau nanti ada yang dipertuhankan dalam kehidupan, ternyata dia punya pasangan, baik ya? Ternyata dia punya pasangan, apalagi misalnya berketurunan, berkelangsungan dari situ. Nah, jadi persoalan. Ya, sebab dasar keturunan saja sudah nggak bisa melekat kepada Tuhan. Kan dasar berketurunan itu kan punya pasangan dulu. Ya, nggak mungkin kan tiba kemudian misalnya nggak ada apa-apa tiba-tiba punya keturunan, kan? Nggak mungkin, ya. Nah, nanti kita akan jawab yang lain-lainnya berkaitan erat dengan itu. Kita akan turunkan nanti kasus-kasus tertentu. Kecuali ada kasus-kasus yang tertentu dan dijawab langsung oleh Al-Quran. Seperti kasusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi dasarnya dari sini teman-teman sekalian, pertama, tidak boleh ada yang berpasangan. Baik pasangan itu sifatnya penyatuan atau penguatan. Penyatuan itu menyatu melahirkan keturunan. Ya, dari lelaki, dari perempuan ada keturunan. Jadi keberpasangannya aja ditolak, apalagi punya konsepsi berketurunan. Ya, misalnya yang dipertuhankan berpasangan bisa menikah atau hasil dari sebuah pasangan atau dari keturunan. Ya, kan dari sini sifat pasangan itu kalau menyatu kan melahirkan, dilahirkan kan? Ini saya tuliskan sini ya. Pasangan udah, terus melahirkan atau dilahirkan.
Ya. Melahirkan itu bahasa Arabnya itu yalid. Kan? Dilahirkan yulad. Yalid yulad. Ini konsekuensinya. Keberpasangan yang melahirkan penyatuan, ya kan? Akan menjadikan lahirnya keturunan. Baik melahirkan atau dilahirkan. Jadi bisa jadi ada yang mengklaim Tuhannya berpasangan, atau bisa jadi yang diklaim sebagai Tuhan itu yang dilahirkan. Ya, jelas ya, dari hasil penyatuan. Misalnya ada yang melahirkan atau dilahirkan, yalid atau yulad. Boleh jadi yang dipertuhankan dari pasangannya atau dari keturunan yang lahir dari situ. Nah, sedangkan sifat Tuhan nggak melahirkan. Melahirkan itu sifat makhluk, manusia. Atau bahkan hewan juga melahirkan. Ya. Tumbuhan juga melahirkan, kan? Melahirkan keturunan-keturunan. Ya, tunas-tunas baru dan sebagainya. Tuhan nggak boleh. Kalau Tuhan punya sifat melahirkan, berarti sama dengan makhluk. Berarti dia bukan Tuhan yang sejati. Jelas ya? Objektif sekali kan? Dilahirkan juga sama. Ya, jadi nggak bisa, nggak boleh dilahirkan, nggak boleh melahirkan. Ya, kalau dalam bahasanya kita susun secara fasih, lam yalid walam yulad. Jelas ya? Baik, nih. Satu. Jelas? Jelas apa pusing? Jelas ya? Nah, jadi secara singkat, nggak boleh sifat makhluk sama dengan sifat Tuhan. Yang pertama, kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Tidak berpasangan itu apa sih? Tunggal kan? Tidak berpasangan itu tunggal kan? Ya, tunggal. Satu yang tidak berkembang. Ya, karena kalau pasangan kan pasti berkembang. Ya, di bahasa Arab itu begini. Di bahasa Arab itu ada satu yang bisa berkembang. Ada satu saja yang nggak bisa berkembang. Ya, kalau kita katakan misalnya satu berkembang. Ya, berkembang tuh. Maka kita katakan wahid, isnin, thalatha, arba'ah, khamsah. Nah, itu satu yang berkembang. Kalau di bahasa Inggris kalau nggak salah ordinary number gitu ya. Jadi bisa naik gitu ke atas tuh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada istilah yang keliru bisa diluruskan ya. Ya, jadi 1, 2. Nah, di bahasa Arab itu wahid, isnin, thalatha, arba'ah. Ya, wahid kalau ingin kita jadikan bentuk tunggal yang tidak berkembang. Ya, tetap di situ. Maka ada dua caranya. Satu, rubah kalimatnya dari wahid jadi ahad. Ya, dari wahid jadi apa? Ahad. Kita ingin katakan tunggal. Ya, esa. Ya, esa, tunggal. Sama sekali nggak ada yang lainnya. Maka kita jadikan kalimatnya langsung menjadi ahad. Ya, saya hapus dulu ini ya. Atau ke atas biar enak. Ahad nih. Ahad. Nah, kalau sudah ahad, maka ini satu-satunya nggak ada dua, nggak ada tiga dan sebagainya. Ya. Atau kita sifati sifat wahid dengan sifat yang melekat kepadanya. Ya, kalau di bahasa Arab itu ada na'at man'ut, disifatin, sifat dan mausuf. Ya. Misal, kalau kita ingin sebutkan ketuhanan ilahiyat, kita ambil kata ilahnya. Ilah yang terkait dengan ketuhanan. Ilah. Pakaikan kata wahid. Maka kalau kita sambungkan ilahun wahid, maka ini berubah dari yang berkembang ya menjadi tunggal, sifat esa ke sini yang tidak berkembang. Ya. Pernah baca di Al-Qur'an wa ilahukum ilahu wahid. Pernah dengar? Di Al-Baqarah ayat 163. Surah kedua ayat 163, paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim, kan? Kemudian inna fi khalqis samawati dan seterusnya. Jayid. Baik, ya. Nah, kalau sudah pakai ilahun wahid berarti tunggal. Kalau sudah pakai ahad berarti tunggal, nggak berpasangan. Loh, jadi sifat Tuhan yang sejati nggak boleh berpasangan, mesti tunggal, mesti esa. Karena beda ya dengan makhluk, tidak boleh sama. Maka pertama dia harus punya sifat ahad. Ya, supaya kita bisa bergantung dengan fokus. Ya, bayangkan kalau Tuhannya lebih daripada satu, apalagi berpasangan. Atau ini, saling penguatan, saling pelengkap. Ya, jadi ada Tuhan yang ngatur urusan A, Tuhan ngatur urusan B, Tuhan ngatur urusan C. Berpasangan juga, cuma sifatnya penguatan. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan. Ya, itu punya serikat. Dalam bahasa Arab itu disebut kufu, kufu yang menguatkan. Ya, kufu.
Nah, jadi kalau kita katakan Tuhan tuh mesti ahad, nggak boleh ada serikat yang saling menguatkan. Kalau menguatkan berarti Tuhannya nggak kuat. Ya harus punya partner, gitu kan? Nah, sedangkan sifat Tuhan harus lebih kuat. Ya nggak boleh tuh, Tuhannya harus satu, nggak boleh punya partner, nggak boleh punya pasangan menguatkan. Itu bahasa Arab paling fasihnya mengatakan lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu. Ya, nggak boleh ada satu pun yang menjadi pasangan bagi dia, nggak menjadi penguat bagi dia. Dia tetap harus tunggal karena punya sifat laisa kamitslihi syai', mesti berbeda dengan makhluk. Dengan begitu dia akan menjadi tumpuan yang kokoh, ya, tumpuan yang kokoh untuk bersimpuh, berlindung, minta sesuatu, disebut as-samad namanya. As-samad, oke? As-samad, tuh udah dapet tuh. Jadi ada ahad, ada as-samad. Kan? Kemudian ada lam yalid walam yulad, kemudian yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham? Baik, ini baru satu ya. Nah, tenang. Nah, sekarang kita turunkan dengan persoalan-persoalan. Diuji dulu, diuji. Ya Allah, kenapa nggak boleh Tuhan itu punya serikat? Kan gampang-gampang aja misalnya menentukan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Misalnya ada 3 jenis Tuhan, atau 4 jenis, atau 5 jenis, dan sebagainya. Semua saling punya peran. Maka Allah kemudian meminta kita untuk menggunakan logika kita yang paling dalam. Kalau bahasa tingginya, aku berikan kamu akal untuk mencerna. Coba kamu pikirkan. Maka turunkan Quran, diturunkanlah oleh Allah Quran surah ke-21 Al-Anbiya, di ayat ke-22. Ya, coba ingat teman-teman. Kalau kita korelasikan dengan Quran surah 42 Asy-Syura ayat 11 di pembukaannya, masih ingat? Fatirus samawati wal ard. Dialah Allah yang mencipta, yang mengatur, menjaga langit dan bumi. Tetap seimbang, ya kan? Dalam kehidupan. Menguasai itu semua. Sekarang lihat Quran surah ke-21 ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Coba lihat ya, Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Coba Anda berpikir dengan jernih, kata Al-Quran. Ya, jangan libatkan dulu emosi dan sebagainya, berpikir dengan jernih. Kalaulah dalam pengelolaan langit dan bumi itu terdapat lebih dari satu Tuhan yang tidak tunggal tadi, banyak Tuhannya, 2-kah, 3-kah, 4-kah, 5-kah dan sebagainya, la fasadata, tentu akan terjadi potensi-potensi, ya, kerusakan dalam pengaturan itu. Potensi-potensi yang menyebabkan tidak teraturnya, bahkan benturan-benturan, bahkan kerusakan yang terjadi. Ya. Karena apa? Sesuatu yang lebih dari satu, ini menunjukkan pikiran-pikiran yang tidak sama, kan? Ya, konsepsi yang tidak serupa. Boleh jadi ada perbedaan pendapat. Saya dengan Anda di sini, di Zoom ini ada berapa banyak? Yang di YouTube juga terhubung, yang tidak masuk Zoom misalnya, yang belum tahu, ada di YouTube. Saya dengan kawan-kawan saja beberapa ini mungkin seleranya berbeda. Dari warna saja, si A senang biru, si B senang putih, si C senang merah, dan sebagainya. Jadi kita lihat, dari makanan saja coba. Yang ini suka A, ini suka B, ini suka C, dan sebagainya. Dari segi menata aktivitas ini udah beda. Coba di keluarga, saat bangun. Kan masing-masing punya arah yang berbeda. Ini pengen wudhu dulu, ini pengen duduk dulu, ini pengen minum dulu, dan sebagainya. Ya, bisa nggak Anda bayangkan? Kalau kemudian Tuhan lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya, dan saat yang bersamaan semuanya mengatur alam semesta dan punya pandangan yang berbeda, bisa dibayangkan nggak bagaimana hal yang terjadi kepada alam? Ya, kata Tuhan yang satu, ini penduduk Bekasi ini, waduh, ada yang nggak mau ibadah kepada kita nih. Aku hukum saja. Ya, itu Tuhan hukuman. Kata Tuhan kasih sayang, jangan dulu tuh, jangan dulu. Karena diantara keluarganya ada yang minta rahmat juga tuh, minta ampunan. Ya, atau yang kata Tuhan yang satu lagi, nggak bisa. Kita kasih pelajarannya dulu, kasih halilintar misalnya kan, supaya mereka mengerti. Anda bayangkan sesama Tuhan beda pendapat. Kalau Tuhannya ribut, kemudian terjadi keributan antar Tuhan, apa yang terjadi pada alam semesta? Tuhan yang satu minta kirim badai, Tuhan yang satu jangan kirim dulu, ya. Terjadi sesuatu, pergolakan. Kalau terjadi pergolakan antar Tuhan, apa yang terjadi kepada alam semesta? Kata Allah, la fasadata. Ini bisa rusak alam semestanya. Nah, ini cara berpikir kita mesti logik juga. Jadi Al-Quran menampilkan pikiran jalan berpikir yang benar, ya kan? Untuk membangun sebuah persepsi bagi kita. Jadi kalau ada konsepsi mengatakan Tuhan lebih daripada satu, itu pasti dipertanyakan, mesti diuji. Mesti diuji tingkat kebenarannya. Ya, tapi dahsyatnya Al-Quran luar biasa ya. Tetap pada akhirnya lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din.
Aku hanya tampilkan kata Allah supaya kalian mengerti. Aku berikan petunjuk. Ya, silahkan kalian bebas memilih dengan konsekuensi masing-masing ketika kembali kepada Allah. Indahnya Islam tuh begitu. Nggak pernah paksain, tapi didialogkan. Karena beragama itu hak tertinggi yang dimiliki oleh seorang manusia. Ya, dan di teori HAM itu kan, agama itu kan menempati urutan pertama. Karena hak jiwa. Hak jiwa, gitu kan? Hak jiwa kita untuk mendapatkan kebutuhan. Karena itu Al-Quran sangat menghargai. Silahkan. Ya, tapi masing-masing membawa konsekuensi ketika kembali kepada Tuhan yang sejatinya. Ya, dijelaskan, dan sayangnya Allah diberikan penjelasan, petunjuk nih. Kamu tentukan, kamu riset, kamu uji. Nggak usah saling berantem. Jangan saling mencela, jangan saling menyakiti. Bahkan di surat Al-An'am jelas itu kan, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya, jangan saling menyakiti, jangan saling meledek dan sebagainya. Tapi yang rasional, coba salah satunya dengan menggunakan nalar, cerna dengan baik kamu riset. Walaupun kesimpulan akhirnya la ikraha fid din, gak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang kamu yakini silahkan, dengan tapi masing-masing membawa konsekuensi ketika pulang, ya, dengan mautnya itu tiba, dia pulang kepada Rabbnya, nah, akan dibawalah hasil pilihannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang benar, yang memberikan kesempatan hidup. Jelas ya? Nah, jadi ini dasar berpikirnya. Jadi kalau ada lebih daripada satu, nggak bisa nanti As-Samad ini berperan. As-Samad berperan nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tadi, untuk memberikan sebuah putusan, sementara Tuhannya banyak, bisa berbeda. Anda berdoa pada Tuhan siapa kalau banyak? Ya, A, B, C, Tuhan yang mana yang Anda mau tuju untuk berdoa? Bingung kan Anda? Ketika Anda sedang menyembah misalnya, Anda menyembah pada Tuhan yang mana? Terus kalau berdoa yang mana? Terus yang paling menarik begini, Anda berdoa nih, Tuhan A berpandangan, kabulin sekarang. Kata Tuhan B, jangan dulu, tunggu sebentar. Kata Tuhan C, jangan dikabulin deh. Kemarin juga dikabulkan, dia nggak jalanin juga, nggak taat sama kita. Jadi masalah kan? Jadi masalah. Nah, karena itu penting ini kita berpikir nalar yang benar gitu. Berpikir nalar yang benar, ya. Nah, begitu kita menyembah, misalnya ada yang menyembah, ini Tuhannya banyak. Pertanyaan pertama, Tuhan mana yang disembah? Tuhan yang kedua, kalau dia berdoa, mana yang mengabulkan? Tuhan yang ketiga, seperti apa konsepnya? Ini jadi rumit, jadi bingung gitu pada akhirnya. Nanti sifat as-somadnya untuk bergantung sepenuhnya, jadi tereduksi di situ. Paham ya? Nah, ini kita sedang belajar ya. Awas, kalau mau ambil contoh, silahkan terapkan masing-masing dalam kehidupan. Tapi saya memberikan teori dasar, ya, gambaran-gambaran dari Al-Quran. Ya. Baik, teruskan. Terus bagaimana kasusnya Isa alaihi salam, Ustaz? Ya, tadi kan Ustaz katakan ini nih, melahirkan, berpasangan itu konsekuensinya melahirkan, dilahirkan karena adanya pasangan yang menyatu. Nabi Isa kan lahir bukan dari pasangan yang menyatu. Kan? Sayyidah Maryam itu kan, ya, Maryam alaihissalam atau di Yunani Miriam disebutnya, atau Maria, itu kan, itu terlahir dari rahim Hannah. Ingat ya, Hannah, kemudian sebelumnya menikah dengan Imran. Ya, tetap namanya manusia itu pasti ada unsur. Ya, Imran plus Hannah melahirkan Maryam. Nah, di sini masih terpenuhi, ada unsur pasangan Imran dengan Hannah, lahir Maryam. Ya, kemudian dari Maryam lahirnya Isa alaihissalam. Sedangkan Maryam nggak pernah disentuh satu lelaki pun. Walam yamsasni bashar. Ya, dan tidak pernah menyentuhku satu lelaki manapun. Nah, jadi bahasa Quran itu indah sekali. Ya, jadi Isa itu bukan lahir tanpa bapak, karena yang lahir tanpa bapak itu banyak. Ya, lahir tanpa bapak bisa ditemukan gitu. Tapi bahasa Maryamnya yang diabadikan oleh Al-Quran tidak disentuh lelaki manapun. Karena Maryam perempuan suci, bersih, sangat dihormati, Masya Allah, dimuliakan sekali. Bahkan di Al-Quran itu ditempatkan dalam nama, dalam urutan surah di Mushaf. Ya, surah ke-19, surah Maryam dengan namanya, Masya Allah. Surah Maryam dengan namanya. Ini tidak berpasangan, bisa mengandung, bisa melahirkan. Baik, bagaimana Ustadz menjawab yang seperti ini? Baik, dijawab dari dua sisi. Sisi pertama, Allah berikan jawaban dengan sangat dahsyat sekali. Lihat, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 59. Pertama, Allah langsung jabarkan kita sisi logikanya dulu. Sebelum disampaikan nanti sisi hikmah. Ya. Bismillah. Ini hapus dulu nih, teman-teman sekalian. Baik, sisi logikanya begini. Jika kamu duga, bahasa kitanya ya, jika engkau duga bahwa ada seseorang yang lahir, ada seorang anak atau seorang manusia terlahir, yulad, dilahirkan.
Ya, dari seorang ibu misalnya. Dia terlahir dari seorang ibu yang tidak disentuh lelaki manapun. Lalu kamu pertuhankan. Ya. Dipertuhankan misalnya, dijadikan sebagai Tuhan. Maka Allah balik bertanya. Kalau logikanya seperti ini kan beda sendiri nih, ya. Kalau kelahiran kan mestinya ada pasangan. Ini lahirnya tanpa pasangan dan nggak pernah disentuh lelaki manapun. Maka dibalik logikanya oleh Allah. Jika yang seperti ini konsepsinya kamu pertuhankan, maka aku balik bertanya, kata Allah, kenapa engkau tidak jadikan Adam sebagai Tuhan? Sedangkan Adam proses lahirnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Isa. Kalau Isa alaihissalam, dengan segala kemuliaan yang melekat kepada beliau, disebutkan 25 kali dalam Al-Quran, risalahnya dan sebagainya. Kalau Isa, karena dia lahir, ya, tanpa adanya ayah, hanya ibu saja, yang tidak disentuh oleh lelaki manapun, engkau pertuhankan, dan dia masih punya ibu, kenapa Adam yang proses lahirnya lebih dahsyat, tanpa ayah, tanpa ibu, nggak jadi Tuhan? Ya, makanya dijawab oleh Al-Quran ini. Ya, inna mathala Isa ya kamathali Adam. Ya, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sungguh proses penciptaan Isa itu sama-sama aku ciptakan seperti aku ciptakan Adam. Cuma karena hikmah tertentu nanti ada perbedaan-perbedaan dalam proses kelahirannya. Misalnya ada manusia pertama tanpa ayah, tanpa ibu, ya kan? Ya kalau ada ayah, ada ibu bukan manusia pertama namanya. Karena hikmah menunjukkan ini loh asal mula kemanusiaan. Bapaknya manusia. Abul Bashar, ya, awal dari segala makhluk, terambil dari situ semua keturunan ke bawah untuk menunjukkan kesan, ya, kebapaan, ke awal kemanusiaan dicipta tanpa adanya ayah dan ibu Adam. Ya, Isa dicipta tanpa adanya ayah karena hikmah tertentu, ya, untuk pembukaan menunjukkan kepada mukjizat. Karena pada saat itu banyak sekali orang merasa unggul di bidang kedokteran, ya. Bisa menyembuhkan A, menyembuhkan B, ya, dan tanpa sadar bergeser dari aspek ketuhanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang hebat kan, para nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat sesuai dengan keadaan lingkungannya. Nabi Musa kenapa diberikan tongkat, ya, yang punya satu kedahsyatan luar biasa untuk menyaingi tongkat-tongkat penyihir. Yang memang para penyihirnya banyak pada saat itu. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, walaupun mukjizat sepanjang zaman, kenapa menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi, fasih, luar biasa? Karena banyak para fusoha, orang-orang fasih yang bikin sastra dan sebagainya. Ini semua diberikan sesuai dengan keadaan lingkungan, tapi dahsyatnya nanti mukjizat Nabi Muhammad digunakan sampai akhir kehidupan. Ya. Nabi Isa pada saat dilahirkan itu diberikan oleh Allah keadaan yang tidak biasa. Lahirnya tidak biasa, meninggalnya tidak biasa. Untuk memberikan kesan kepada mereka, ini bukan manusia biasa, ini rasul, ini nabi. Ya, mukjizat. Ya, mukjizat itu kan sesuatu yang di luar akal, sesuatu di luar nalar, sesuatu yang menunjukkan perbedaan status, ya, spiritual antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Ya, sama saja. Ya, kalau ini lahirnya kan tidak biasa, meninggalnya juga kan tidak biasa. Karena ini bagian dari mukjizatnya. Sama dengan Rasulullah. Ya, yang memancar misalnya air dari telapak tangannya, yang bisa membelah rembulan, ya, yang bisa kemudian pulang pergi dalam peristiwa Isra dalam sekejap saja, apakah dijadikan sebagai Tuhan? Kan tidak. Jadi kalau hanya status dia tidak ada ayahnya kemudian menjadi Tuhan, kata Al-Quran, kenapa Adam yang tidak ada ayah dan ibu menjadi Tuhan? Tidak menjadi Tuhan. Ya. Kenapa Adam yang tidak ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan? Tidak dipertuhankan? Nah, ini pertanyaan. Jelas ya? Nah, karena hikmah tertentu, kata Allah. Aku ciptakan Isa seperti ini untuk menunjukkan kerasulannya. Ya, makanya Isa diberikan mukjizat dengan mengusap, masaha bahasa Arabnya, sifat yang melekat kepada masaha disebut masih, ya, Isa al-Masih, ya, Isa yang punya mukjizat bisa mengusap sesuatu yang dengan mengurap atau memegang, ya, terjadi sesuatu karena mukjizatnya. Bisa menyembuhkan penyakit tinggal diusap. Ya, Nabi Isa, saya misalnya sakit gigi saya atau ada yang kena penyakit tertentu, diusap sembuh, usap sembuh. Sehingga hal yang dulu terbayang di lingkungan masyarakatnya, ini loh ada yang hebat begini-begini, runtuh dengan seketika untuk kembali mendekat kepada Tuhan yang sesungguhnya dari misi yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Makanya nanti ketika menetapkan beliau menjawab ketika kelahirannya, langsung dideklar oleh beliau supaya nggak ada yang menduga sebagai Tuhan ketika dilahirkan itu. Ibunya disuruh diam. Ya, ibunya disuruh diam. Kalau Anda buka Quran surah ke 19 Maryam dari ayat 26 sampai ayat 33. Dari sejak proses kelahirannya,
ya kehamilannya Maryam, saat akan melahirkannya, kemudian diminta oleh Allah untuk diam. Inni nazartu lirahmani sauma. Kalau nanti setelah melahirkan, bawa anakmu kepada kaum, gitu kan? Tapi jangan bicara sedikit pun. Biarkan bayinya yang berbicara. Nah, jadi mukjizatnya melekat ke Nabi Isa itu. Mukjizatnya melekat dari mulai kelahirannya, setelah lahir. Ada mukjizat juga. Lahirnya pakai mukjizat, setelah lahir itu juga ada mukjizat, sama. Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi, sebelum lahir mukjizatnya udah ada. Nanti kita saat masuk ke sirah, kita jelaskan nanti. Ya. Nah, jadi saat lahirnya mukjizat, tanpa adanya disertakan ayah, hanya kalimat Allah. Kalimat lewat kun, jadi dia. Seperti Allah ciptakan Adam, kun, jadi fayakun. Kan? Nah, setelah itu ketika kemudian terlahir, dia berkata, ini Abdullah, aku bukan Tuhan, aku hamba Allah. Jangan tuduh ibuku, ibuku suci, ibuku orang baik, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bisa apa? Membawa risalah untuk salat, berbuat baik kepada kedua orang tua, kan? Ya, mengajak kalian untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa lahirnya bawa mukjizat, tumbuhnya bawa mukjizat, kemudian berkembang dewasanya juga membawa mukjizat, dan pulangnya pun dengan mukjizat. Itu untuk menunjukkan kerasulan, bukan menunjukkan aspek ketuhanan. Nah, jadi ini logika pertama kata Al-Quran, kalau engkau tuhankan Isa, kenapa engkau tidak tuhankan Adam? Sementara Adam lebih dahsyat proses keberadaannya, wujudnya. Baik, Ustaz, Isa itu kan punya keunggulan dari Adam. Dia bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Dijawab oleh Al-Quran, kan menghidupkan yang mati kan dengan izin Allah. Ya ukhil mauta biiznillah, aku hidupkan yang mati pun dengan izin Allah. Oh, enggak juga Ustaz. Ya, kan Tuhan dengan sendirinya katanya, kan koordinasi misalnya dan sebagainya. Dijawab pakai logika supaya paham. Kalau hanya karena Isa punya mukjizat bisa menghidupkan yang mati, ya kan? Dan engkau pertuhankan, maka kenapa engkau tidak pertuhankan Ibrahim alaihissalam? Sementara Ibrahim dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati, lebih dahsyat daripada Isa caranya. Kalau Isa kan disentuh atau dipanggil, hidup dengan izin Allah, hidup. Panggil tuh, hidup dengan izin Allah, hidup. Ibrahim lebih dahsyat lagi. Ini, nih, yang matinya ini dicincang dulu. Dibelah-belah-belah, dipisahkan. Ya, dipisahkan tuh jasadnya di satu A, B, C, D, ya disimpan di tempat yang berbeda. Lalu baru dipanggil. Jadi kalau Isa tuh masih utuh dipanggil, kalau ini dipecah dulu. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Surah kedua ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri ya fasurhunna ilaika thumma ad'uhunna ya fasurhunna ilaika ala kulli jabalin thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya fa'lam anna Allah azizun hakim. Ada ayatnya? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, kamu belum yakin? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ia berkata, aku sangat yakin ya Allah. Hayat supaya aku lebih tenang aja. Ini luar biasa nih. Ya, luar biasa nih. Kamu nggak yakin? Aku sangat yakin ya Allah, supaya aku lebih tenang saja. Dan itu kalimat itu sangat luar biasa, diabadikan di Al-Quran untuk memberikan sebuah pesan mendasar kepada kita sekarang. Supaya kepada kita sekarang, karena ada sesuatu yang mungkin tidak menenangkan bagi kita dengan sifat-sifat ini. Ya, sifat apa? Menghidupkan yang mati. Boleh jadi dikesankan kepada hal-hal yang dipertuhankan sehingga mengesankan bisa menghidupkan yang mati. Bagaimana caranya? Nah, kasusnya terjadi nih. Ya, kata Allah, lihat kalimatnya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ini aku tunjukkan contohnya, kata Allah. Kamu ambil 4 ekor burung. 4, nggak tanggung-tanggung. Isa 1, Ibrahim 4. Coba Anda bayangkan. Isa berapa tadi? 1. Ibrahim berapa? 4. Ya. Kemudian kau pecah dulu tuh. Jadi dicincang dulu. Ya, disembelih, dicincang, disimpan tuh ke tempat berbeda. 4 tempat. Ya. Ala kulli jabal, di setiap bukit. Taruh satu-satu setiap bukit yang sudah mati tuh. Ya, dipecah tuh. Dipecah dulu. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Engkau panggil tuh dengan kalimat biiznillah. Sama persis dengan Isa memanggil. Ya, karena hikmah tertentu.
Ya, Nabi Isa memanggil dengan izin Allah karena hikmah tertentu. Setelah itu kan diwafatkan lagi gitu kan? Ya, karena hikmah tertentu. Nabi Ibrahim pun panggil dengan kalimat yang sama, biiznillah, 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 biiznillah. Dipanggil dengan kalimat yang sama di empat-empatnya, bangkit lagi, hidup lagi, datang semua ke Ibrahim alaihissalam. Maka ketahuilah kata Allah, fa'lam. Maka ketahuilah hanya Allah yang maha perkasa yang menjadikan itu semua. Ya, yang punya hikmah, kenapa menetapkan semua itu? Jadi semua kejadian yang menimpa para nabi, para rasul itu mukjizat dengan hikmah-hikmah tertentu. Maka Allah pun balik bertanya, kalau engkau menuhankan Isa karena bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah mukjizatnya, kenapa engkau tidak tuhankan Ibrahim yang lebih dahsyat melakukan itu? Itu secara logika berpikirnya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian, ya, ditetapkan kembali pada akhirnya. Pada akhirnya tetap aspek-aspek ketuhanan itu nggak akan berlepas dari konsepsi dasar. Nggak boleh berpasangan, nggak boleh punya sifat-sifat kemanusiaan, kemakhlukan, dan sebagainya. Apalagi yang lebih rendah daripada manusia. Ya, jadi yang sifatnya kemanusiaan aja udah ditentang. Nggak bisa nih sifat manusia jadi Tuhan. Fir'aun aja, Fir'aun yang merasa hebat, punya kuasa, dan sebagainya. Tetap pada akhirnya kan menyesal. Hari ini aku sadar yang Tuhan sebenarnya cuman Tuhannya Musa dengan Harun. Gitu kan? Tadinya kan dia pede sekali mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling hebat. Gitu kan? Nah, Namrud juga begitu kan? Ya, kalau Anda baca di Al-Baqarah ayat 258, paling kanan tuh, agak sedikit ke tengah. Ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala ya, Ibrahim. Ya, apakah engkau tidak pernah menyimak tentang seorang raja yang berdiskusi dengan Ibrahim? Ya, ketika Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku Allah Rabbku yang merawatku, yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Apa yang terjadi? Dia bawa tuh teman-teman sekalian. 2 dari rakyatnya. Oh, prajuritnya bahkan. Ini luar biasa kejamnya nih. Jadi yang satu dia bunuh, yang satu dia hidupkan. Lalu dia berkata kepada Ibrahim, tuh sifat Tuhanku. Menghidupkan, mematikan. Satu hidup, satu mati. Satu hidup, satu mati. Dia ambil 2 prajurit, dia bunuh satu. Nih, satu hidup, satu mati katanya. Aku Tuhan kan? Ya. Maka kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fa buhital ladzi kafar. Nah, kalau begitu coba Anda tunjukkan Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Membenamkannya, menenggelamkannya di barat. Coba engkau tukarkan, terbitkan di barat, terbenamkan di timur. Maka dia diam. Ya? Ya, dia diam. Maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah nggak kasih petunjuk kepada orang zalim. Maksud zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan nggak mau kembali gitu. Sibuk dalam kezalimannya. Karena itu teman-teman sekalian, sifat-sifat yang dasar tadi mesti melekat. Kalau dia bergeser dari sini, maka ada persoalan di situ. Ada persoalan. Jadi manusia makhluk yang sangat luar biasa dengan banyak potensi diciptakan oleh Allah tetap tidak bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk mengupgrade diri menjadi Tuhan. Nggak bisa. Atau misalnya naik status. Nggak Tuhan deh, anak Tuhan misalnya. Atau cucu Tuhan atau apa gitu kan yang dilekatkan. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Sebab kalau ada melekatkan diri kepada sifat-sifat ketuhanan, artinya manusia lain pun akan punya potensi. Dan banyaklah Tuhan dan gugurlah sifat ketuhanannya. Apalagi kalau ada statusnya di bawah manusia. Udah bukan manusia, dipertuhankan lagi. Nah, ini yang paling repot. Udah bukan manusia, dipertuhankan. Ya, dan dibikin oleh manusia sendiri. Oh, ini yang luar biasa. Ya, status hewan itu kan di bawah manusia misalnya. Ya kan? Status hewan di bawah manusia. Jadi kalau ada yang menuhankan hewan, jadi aneh gitu. Ya, apalagi kalau hewannya dimakan manusia. Apalagi dari sifat makanan misalnya, atau sifat benda mati dan sebagainya. Makanya dulu Umar, waktu masuk Islam itu suka setelah hasuna Islamnya bagus, punya jabatan, Amirul Mukminin, suka tertawa dan nangis sendiri. Makanya heran, segelintir sahabat pernah nanya itu, kenapa aku sering saksikan ya Khalifah Amirul Mukminin kau kadang-kadang suka tertawa gitu kan, tersenyum-senyum sendiri. Kenapa? Ya, senyum tertawa itu tabassama dhahika. Nah, gitulah kurang lebih. Ya. Nah, itu kenapa tertawa senyum sendiri? Aku ingat masa-masa jahiliyah katanya. Aku jualan Tuhan. Tuhan diperjualbelikan. Aku jualan Tuhan. Kan di jahiliyah itu banyak kan jenis Tuhannya. Jadi ada Tuhan yang dibuat dari patungnya dibuat dari batu. Itu disebut wasanun. Wau sa dengan nun. Jamaknya ausan. Nih. Nah, ini. Jamaknya ausan. Ada lagi sonamun.
Ini yang dari kayu. Sonam. Kalau sonam zamannya asnam. Asnam. Nah, itu Tuhannya dibuat dari kayu. Kalau wathan, autan, wathaniyah gitu kan, itu penyembah Tuhan. Biasanya politeisme ya. Sifatnya politeistik itu pakai Tuhannya dari batu dibuatnya. Yang ketiga, dari makanan. Ada yang dari makanan. Nih, Umar tuh kreativitasnya dulu tinggi sebelum masuk Islam tuh ya. Termasuk banyak juga yang lain. Itu jualan Tuhan. Bayangkan Tuhannya dijual. Dia jualan Tuhan dari roti. Satu kali masuk keliling-keliling capek gitu kan, penat, belum ada yang beli tuh Tuhannya. Dia lapar. Maka dia simpan tuh kan, ada Lata, ada Uzza, ada Manat kan, dia simpan tuh. Dia bilang, "Ya Lata, adiri ini, wahai Lata, tolong maafkan aku, ya. Aku sangat lapar sekali. Ana jauhan, aku lapar sekali. Ya, saya pinjam dulu tangannya, aku makan nanti aku ganti," kata. Taruh terus, aku pinjam kepala dulu nanti aku ganti. Sampai pada akhirnya habis tuh Tuhan. Jadi aku ketawa tuh ingat masa-masa jahiliyah dulu katanya. Aku Tuhan kan makanan, roti yang aku habiskan sendiri. Aku makan Tuhan. Tuh, ya status manusia yang makan Tuhan jadi apa? Jelas ya? Teman-teman sekalian, nah ini jelas. Jadi ini nggak bisa, makanya nanti turun pamungkasnya Quran. Surah ke-22, Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali. Ya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Ya, wala ijtama'u lah. Ya, sungguh yang kalian seru itu selain Allah, yang kalian pertuhankan itu, ya, hanya untuk mencipta seekor lalat pun tidak sanggup, walaupun mereka bersekutu. Ya. Bahkan mereka nggak bisa mengusirnya. Kalau ada lalat menempel pun atau ada benda sesuatu menempel, nggak bisa dia mengusirnya. Ya. Anda kebayang nggak? Kalau kita masih manusia ini, manusia yang nggak juga layak menjadi Tuhan karena nggak punya sifat-sifat itu, ada nyamuk kan kita tepuk, ada lalat kita usir. Nah kata Allah yang paling menarik, manusianya bikin sekali benda dipertuhankan, yang kalau ada lalat nempel pun dia nggak bisa ngusir. Dha'fat talib wal matlub. Jadi yang paling aneh kata Quran, rapuhlah ini. Yang bikin dengan yang dibikin. Yang minta dengan yang diminta. Jadi aneh. Ini manusia bikin Tuhan sendiri. Manusianya minta kepada Tuhan bikinannya. Udah tahu ini lemah. Jadi yang minta ini dengan yang diminta sama-sama lemahnya. Ini lemah cara berpikir, lemah akalnya. Ini udah pasti lemah karena dibikin oleh ini. Dha'fat talib wal matlub. Jadi sama-sama lemah dua-duanya kata Al-Quran tuh. Kenapa nggak digunakan? Kenapa akalnya nggak digunakan untuk mencerna? Aku anugerahkan akal terbaik untuk mencerna, kata Allah. Kenapa nggak dipakai? Oh, karena itu kita harus mencari yang sejati, yang benar. Yang nggak sama dengan sifat-sifat ini. Maka lakukan pencarian. Dulu orang-orang musyrik di Mekah itu, orang-orang kafir Mekah, itu bertanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad SAW, kau selalu mengatakan, Rabb, Tuhanmu, Rabb. Karena kan ayat-ayat turun pertama kali pakai bahasa Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabb gitu kan? Kami juga punya Rabb. Karena Rabb itu sifat dasar yang merawat, memberikan kebutuhan dan sebagainya. Mereka mengatakan kami juga punya Rabb. Namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Maka turunlah surah yang ke-112. Ya. Diberi nama Suratul Ikhlas. Wah, ini nih. Ini seperti dosa nih, tinta ini. Kalau dosanya terlampau pekat, apalagi dosa syirik gitu ya, ngapusnya nggak mudah tuh. Waduh, Masya Allah. Udah nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Nggak ada yang bantuin juga gitu ya. Masya Allah, Anda belum yakin juga. Saya nggak tahu dengan cara apa lagi neranginnya nih. Ya tapi urusan agama kan kembali ke masing-masing ya. La ikraha fiddin, silahkan. Masing-masing bawa konsekuensi, nggak perlu saling mencela, saling macam-macam. Ini ilmiah ya, ini ilmiah karena kan tersambung lewat YouTube, kita akan belajar untuk menguatkan akidah kita. Oh, jadi jangan sampai tiba-tiba saya selesai mengajar, ada laporan ke polisi begini-begini penghinaan agama. Tidak, saya nggak pernah menyebut agama ABC, ya, nggak melakukan juga satu stereotip atau peyoratif kepada keyakinan tertentu. Ini kami sedang menguatkan keyakinan dalam konteks keyakinan Islam kita dan seperti apa timbangan ilmiah secara objektif menggambarkan pencarian hakiki dalam kehidupan yang pada akhirnya pun secara indah dikatakan ya la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Setelah semua diterangkan masing-masing punya pilihan. Tapi dengan pilihan itu yang membawa konsekuensi pulang ke hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Baik, indah ya. Nah, sekarang al-ikhlas.
dari kata akhlas. Ini masdarnya ya. Dari kata akhlasa. Akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Dari kata khalasa. Ditambah hamzah di depannya begini. Ini sebentar lagi kita habis ya. Ini mohon maaf nih, sebenarnya durasinya 1 jam, tapi saya ingin selesaikan dulu supaya tuntas nih bab yang pokok bahasan ketiga ya. Cuma sekitar 5-10 menit ya, setelah itu kita tuntaskan. Asalnya khalas. Khalas itu teman-teman sekalian, sesuatu yang bening, bersih, yang nggak ada campuran. Ya, bening, bersih, nggak ada campuran. Yang melekat kepadanya disebut khalis namanya. Khalis, pernah dengar khalis? Labanan khalisan. Ya, sa'iran lisyaribin. Susu bening, susu murni yang nggak bercampur apapun, itu labanan khalisa. Bening, murni, nggak ada campurannya. Ya. Jadi kalau ada ma'ul khalis, itu air bening. Ya, kalau air putih kan susu. Air bening, gitu kan? Air bening. Saya minta air putih, ya itu berarti minta air susu. Kalau air bening, ya water, gitu kan? Water, itu air bening. Nah, teman-teman sekalian, itu khalis, ma'ul khalis. Jadi yang nggak bercampur dengan apapun. Suatu yang bening. Khalas, khalas ya Ustaz. Sudah, artinya beres semua. Nggak ada campuran apapun, nggak ada aktivitas lagi, semua bening. Di sesuatu yang bening, bersih, murni, itu disebut dengan khalis. Jadi kata khalasa. Kalau ada yang mencampurinya, lalu kita akan pisahkan yang bening itu dari campurannya. Izalah, dipisahkan, dihilangkan, dibersihkan. Maka rumusnya di ilmu sharaf, tambahkan huruf hamzah di depan kata dasarnya itu. Lalu pindahkan harokat depan huruf pertama, ini kan khalasa. Pindahkan harokat depan huruf pertama ke sini. Ya. Jadi asalnya khalasa begini. Khalasa. Ini ada a di depannya begini. Ya kan? Ini kan belum berharokat. Pindahkan ini ke sini. Jadi ini berharokat a. Ini mati kan karena dipindah. Ini akhlasa. Jadi seperti ini. Kata kerjanya. Jadi menjadi kata kerja. Akhlasa. Hamzahnya fungsinya lil izalah, untuk membersihkan, menepikan, menanggalkan. Jadi proses menghilangkan semua yang mengotori yang murni ini, yang bening ini, sehingga semua dihilangkan, tersisa yang murninya saja. Kalau sudah dibersihkan, tersisa, habis semuanya, sehingga sifatnya bening, murni, bersih, maka berubah nih dari kata kerja menjadi kata benda, menunjukkan pada sifat. Jadi pakai ikhlas. Ikhlas, akhlasa, yukhlisu ikhlas. Ikhlas itu asalnya murni, bening, bersih. Makanya kan ada pernah dengar ungkapan kalau beramal mesti ikhlas. Artinya jangan ada campuran-campuran yang lain. Ya, bening, murni, jangan disertakan apapun yang mengotori amalan itu. Nah, itu ikhlas. Asalnya dari sini. Lalu kita tambahkan al di depannya untuk menunjukkan satu pembahasan yang khusus. Kalau di bahasa Inggris ada artikel the. Ya, car, there are so many cars outside. Gitu kan? Itu banyak sekali mobil di luar. Mobil yang mana? I mean this car. Saya maksud yang ini. Setelah tahu yang ini, kita katakan the car, the, artikel the, menunjuk kepada sesuatu yang khusus. Nah, di bahasa Arab, ya, itu padanannya alif lam. Kalau sudah menggunakan alif lam, berarti menunjuk kepada sesuatu yang khusus. Al-ikhlas, al-nya di sini, nah, menunjuk kepada isi informasi yang akan diturunkan di surah 112 ini. Bukan yang lain yang aku maksudkan, kata Allah. Nih, tentang yang ini. Tentang kemurnian satu keyakinan, kemurnian satu akidah, ya kan? Kemurnian satu konsepsi tentang ketuhanan, bahwa Tuhan itu, yang namanya Tuhan, mesti dilepaskan dari sifat-sifat yang menyertainya, yang bukan dari bagian ketuhanan. Mesti murni sifatnya, mesti Tuhan. Nggak boleh ada sifat non-ketuhanan masuk ke situ. Harus dibersihkan, ya, harus dimurnikan dari sifat-sifatnya sehingga menemukan Tuhan yang sejati. Maka dinamakan surahnya Al-Ikhlas. Surah yang menunjukkan sifat Tuhan yang murni dan membersihkan unsur-unsur yang menyertai sifat itu di luar aspek ketuhanan. Jelas? Nah, maka ketika orang-orang Arab pada saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa nama Tuhanmu? Mesti punya nama. Kalau cuma Rab, itu sifat, perawatan, pemberian kebutuhan. Kami juga punya. Lata, Manat, Azza, Hubal, dan sebagainya. Maka turunlah surat ini mengatakan, Kul, katakan Muhammad SAW pada mereka yang bertanya tentang siapa nama Tuhanmu. Huwa, dia, ya,
yang kalian tanyakan itu, yang kalian cari itu, yang kalian soal itu, bahkan kalian tuduh itu, ya, huwa Allah. Namanya Allah. Nah, jadi kalau sudah disebutkan Allah, ini menunjuk kepada nama zat ketuhanan. Ya, ini yang tertinggi. Jadi nama Allah itu nama tertinggi karena menunjuk pada panggilan Tuhan. Dan ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini nggak bisa disamakan dengan yang lain. Nama khusus ini. Jadi nggak bisa ditiru-tiru, mau dipelesetkan juga nggak bisa. Karena emang udah khusus namanya. Ya, jadi dari nama aja udah beda. Kalau nama manusia kan bisa diberi nama, bisa nama-nama tertentu banyak juga kan ya, yang mirip, yang serupa nama. Ini nggak bisa. Makanya nama ini nggak bisa disematkan kepada manusia. Karena secara fitrah pun akan menolak. Inilah indahnya gitu. Anda kalau mau cari nama apa aja silahkan bebas. Ya, Anda nama saya Adi kan, yang lain juga ada Adi. Kan beda ujungnya kan? Ya, saya Adi Hidayat, nanti ada Adi Suryanto misalnya. Ya, ada Adi Bing Slamet misalnya. Hidayatnya ada yang lain lagi, ada Taufik Hidayat misalnya. Ya, ada macam-macam lah gitu ya, banyak hal. Tapi yang melekatkan nama Allah dalam dirinya itu secara fitrah itu nggak bisa. Jadi fitrah kita aja sebagai manusia nggak bisa menyantumkan itu. Kenapa? Karena ada yang beda di sini. Ya, coba deh, saya tanya kepada Anda. Pernah nggak Anda temukan nama seseorang manusia di muka bumi ini menamakan dirinya dengan Allah misalnya? Nggak bisa. Ya, Isa ada nggak? Ada. Ya, Muhammad ada nggak? Ada. Ibrahim ada nggak? Ada. Coba nama Isa ditemukan nggak? Ada. Nama Ibrahim? Ada. Nama Adam? Ada. Yusuf? Banyak. Kan? Ini bisa nggak? Nggak bisa. Karena secara fitrah, roh kita, jiwa kita menolak. Ini bukan nama yang khusus untuk manusia. Bukan nama yang umum didapati oleh setiap orang. Ini hanya dikhususkan untuk sang pencipta saja dan diumumkan kepada seluruh makhluknya. Qul huwa Allah. Katakan kalau engkau ingin memanggil, kalau engkau ingin beribadah, kalau engkau ingin mendekat, nama Tuhan mau ditanya siapa? Katakan Allah. Dari namanya aja udah beda. Dan dari sifat namanya udah beda. Ya, dari sifat namanya. Ya. Qul huwallah. Katakan namanya Allah. Tuh, kalau masuk makhluk berpasangan, kan Tuhan nggak boleh kan? Tadi saya uraikan panjang lebar. Ya. Jangan diulang berkali-kali lagi karena panjang kali lebar sama dengan luas. Terlalu luas nanti malah balik lagi pemahamannya. Ya. Fokus. Nggak boleh berpasangan bentuk tunggal seutuhnya. Apa namanya tadi? Ahad, masih ada tuh. Qul huwallah, katakan nama Tuhanmu itu Allah. Ahad, dia punya sifat ahad, nggak berpasangan. Dia tunggal, dia esa. Karena ahad satu-satunya bisa dijadikan sebagai tumpuan, bergantung, memohon, bersimpu dan sebagainya. Allah as-samad, Allahus samad. Ya. Bila ada yang menyertai, disertakan sifat-sifat ini loh, sifat Tuhan, ya, yang bisa dilahirkan, bisa melahirkan, bisa begini, bisa begitu dari hasil pasangan. Lam yalid walam yulad. Tadi telah kita bahas ini. Lam yalid walam yulad. Kalau ada yang mengatakan Tuhan berpartner, ada A, ada B, ada C dan sebagainya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Tuhan yang sejati itu nggak boleh punya itu. Maka semua tadi diturunkan oleh Allah lewat satu surah ini. Qul, katakan huwallahu ahad, sifat ahad, Allahus samad, 2, lam yalid walam yulad, 3, walam yakul lahu kufuwan ahad, 4. Maka kembali kepada yang tunggal. Ya, yang esa itu hanya satu. Satu. Ya kan? Selanjutnya sifat-sifat kemanusiaan, syariat kehidupan. 1 tambah 4 berapa? 5. Maka yang satu harus ditempatkan. Ya, sebelum 5 bisa ada 4. Sebelum 4 ada 3. Sebelum 3 ada 2. Sebelum 2 ada 1. Sebelum 1 ada apa? 0. Nggak ada yang serupa dengannya. Makanya Tuhan mesti 1. Itu logika bilangan. Ya, makanya di Pancasila pun nomor satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Di pembukaan Undang-Undang Dasar apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kan? Nah ini, Allah. Allah. Yang dari namanya sudah punya sifat tunggal. Ya, Allah. Anda hapus ini, hamzah wasolnya. Yang sering disebut dengan alif. Masih bisa dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Anda hapus lamnya 1, otomatis tasdidnya ikut hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali ke Allah. Anda hapus lamnya, tersisa hamzah,
Hu ini singkatan dari huwa. Jikalau hu itu huwa, Anda baca huwa, teman-teman sekalian, berhenti wakaf di ini, maka huruf akhirnya nggak dibaca. Ya, makanya kalau Anda baca ayat kursi, Allah kan kembali huwanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa, Allahu la ilaha illa hu. Kan? Hu. Jelas? Baik. Dari apa? Dari kata huwa. Kalau Anda ingin tanya siapa huwa di sini, balik ke Al-Ikhlas. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa itu Allah. Hapus semuanya. Tuh. Gak kelihatan kan? Gak kelihatan, gak nampak. Gak nampak itu gaib namanya. Gaib. Sifat Allah itu punya sifat gaib. Gak terlihat, gak nampak. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil gaib. Orang-orang yang beriman. Nah, boleh muncul kata iman. Ya, orang takwa itu punya sifat yakin tanpa ragu, beriman kepada yang gaib. Puncak kegaiban pertama dimiliki oleh siapa? Allah. Allah. Ya, balik lagi semua ke Allah. Ya, jadi dari namanya aja sudah luar biasa ini. Ya, dihapus setiap hurufnya, tetap menunjuk kepada zat yang sama. Ya, nama yang serupa. Mau hapus dari belakang juga sama aja. Ya. Ya, hapus ini pakai alif lam itu kan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau disatukan begitu. Ya. Jadi kalau setiap dihapus, ini hapus lagi tinggal alif lam, alladzi la ilaha illahu. Ya. Alladzi fatara samawati wal ardh. Ini kembali ke Allah. Ini setiap dihilangkan setiap satu tinggal tersatu, sisa satu ya tunggal. Ini dihapus terus tinggal satu tunggal. Satu itu apa? Tunggal ahad, ya qul huwallahu ahad. Jadi dihapus dari depan, dari belakang, menunjuk kepada zat yang sama. Saya pernah ada pertanyaan, Ustadz, kalau dihapus dari depan kan biasa, hapus dari belakang. Saya jawab tadi, dihapus dari belakang sama aja. Coba deh, Anda masukkan, siapapun nama kemanusiaan, masukkan ke sini, buang salah satu hurufnya. Menunjuk pada nama yang sama enggak? Enggak. Inilah uniknya dan dahsyatnya. Nama itu i'jaz. Ya, kalau di dunia mukjizat itu kerasulan i'jaz. Ya, kalau kepada Allah ya sudah, laisa kamitslihi syai', nggak bisa diserupakan dengan apapun, termasuk juga dengan mukjizat ataupun juga dengan nubuat dan sebagainya. Ini ya, saya nih Adi misalnya, manusia nih, Adi, kan manusia kan? Ya, sangat pasaran tapi mahal. Pasaran tapi mahal. Yo, buang salah satunya. A-nya buang. Nggak menunjuk pada yang nama yang sama. Buang lagi D-nya. Diserem. Apa aja Anda masukin deh, ya. Sekarang cek aja, setiap yang dipertuhankan masukin dulu namanya, cek. Dari namanya aja udah beda. Dan sifatnya dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk membangun dasar keyakinan pada diri kita sekaligus menutup pertemuan kita pada subuh kali ini, ya, bahwa yang pertama Al-Qur'an meminta kita menjadi umat yang cerdas. Ya, manusia itu mesti cerdas karena dianugerahi akal. Ya, akal itu mesti difungsikan dengan nalar yang benar. Ya, jadi konsepsi berpikirnya harus benar, jangan sampai kecerdasan dipakai kepada yang menyimpang, baik dalam kehidupan positif dunia ataupun kehidupan spiritual. Jadi mesti digunakan, ya, cara pandang kita dengan benar. Nah, dalam rangka penggunaan nalar yang benar itu, Al-Quran pun memasukkan nilai-nilai kebenaran, ya, dalam konsepsi pemikiran akal itu dalam konteks keberagamaan. Jadi kalau Anda ingin beragama pun, mesti diteliti dengan baik, dilihat benar tidaknya dan sebagainya. Walaupun itu pilihan yang sangat diapresiasi, sangat dihargai, sangat dijamin, dan membawa konsekuensi masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi tetap kita gunakan nalar itu. Jadi kita pun sebagai muslim ketika menuhankan Allah, Allah tetap meminta kita untuk menguatkan diri, untuk menggali, belajar, supaya bisa menguatkan keyakinan kita. Nanti kalau sudah masuk babnya, di turunan simpul-simpul iman, kan iman pertama kepada Allah yang kita yakini, itu mesti ada ilmu juga. Semua di Islam itu selalu lekat dengan ilmu. Ya, begitu ada tentang Allah pun harus ada ilmu kita yang menguatkan itu semua. Maka turun Quran surah 47, Muhammad ayat ke-19. Fa'lam, mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tidak Tuhan selain Allah. Nah, jadi kembali ke sini, secara teologikal, di Islam itu nggak bermasalah. Paling simple. Tuhan satu, namanya Allah. Kita wajib menyembahnya. Ya, nggak boleh mempersekutukan dia, mempertuhankan yang lain. Maka nanti turunlah Quran surah ke-20, Thaha, ayat ke-14. Ya, ini ditegaskan sejak risalah Nabi sebelumnya dan ditegaskan kepada Nabi Musa di konteks ayat ini. Ya, Allah berfirman, innani anallah, sungguh akulah Allah, Tuhan yang sejati. Quran surah 20 ya, Thaha sebagai penutupnya. Ya, dari aspek teologinya, akulah Allah, Tuhan yang sejati. La ilaha illa ana,
Nggak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan. Fa'budni, sembah aku. Sebagai konsekuensi engkau menuhankanku. Setelah menjelaskan semua itu, dijelaskan tadi semua, kata Allah tegas, innani anallah, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Yang dipertuhankan selain aku nggak ada. Fa'budni, sembah aku. Konsekuensi menuhankan aku, sembah aku. Nah, maka dari itu, saya ingin tanyakan, coba Anda temukan, cek ya, di kitab yang disucikan dimanapun. Bandingkan dengan Al-Quran. Adakah statement yang serupa dengan Al-Quran? Saya sangat yakin tidak. Saya sangat yakin tidak. Saya mengoleksi beberapa kitab-kitab ya yang disucikan. Ya, dan Al-Quran kita hafalkan, alhamdulillah, gitu kan. Saya tidak menemukan kalimat bandingan yang serupa yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Anda cari deh, kalimatnya jangan metafor ya, harus spesifik. Ya, misalnya saya adalah Tuhan, sembah saya, langsung begitu. Anda nggak akan temukan. Demi Allah saya katakan, Anda nggak akan temukan. Cuma di Al-Quran ada kalimat mengatakan saya Allah, langsung menunjuk pada Tuhannya. Saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Ya, fitrah kemanusiaan menjadikan manusia pede menyampaikan sesuatu sesuai dengan fungsi kemanusiaannya. Fitrah kenabian menjadikan setiap nabi pede menyampaikan segala hal sesuai dengan fungsi kenabiannya. Fitrah ketuhanan hanya Tuhan yang pede mengatakan hal yang terkait dengan ketuhanan dan menyampaikan segala yang terkait dengannya. Jadi kalau nggak ditemukan di tempat-tempat lain, ini menunjukkan fitrahnya bukan Tuhan. Ya, karena yang bukan Tuhan nggak bisa mengatakan saya Tuhan. Ya nama aja nggak bisa nyebutin kok. Ya, artinya apa? Nggak mungkin bisa mengatakan Tuhan karena fitrahnya menolak. Tapi karena ini bersumber dari Tuhan yang benar, dia mengatakan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Tunjukkan sekali lagi di mana ada keterangan mengatakan saya Tuhan, sembah saya, nggak ada Tuhan selain saya. Anda nggak akan temukan. Nah, maka dari itu ini yang menguatkan keyakinan kita untuk kita yakin tanpa ragu. Saya yakin-yakinnya bahwa dari konsep teologis, ya Islam itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelas dari konsep teologika, sangat jelas sekali, tidak ambigu, ya tidak pusing memahaminya. Ini Tuhannya begini, sifatnya begini, perbandingannya seperti ini. Pada akhirnya la ilaha illallah. Masuklah syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah dari aspek ketuhanannya. Ya, nanti aspek yang lainnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini baru aspek ketuhanan. Kalaupun sekiranya ada yang berusaha menyamai ini, maka kita cek pada turunan berikutnya, yaitu aspek ibadah dan konsepsi muamalah. Di sini juga akan menentukan kebenaran satu agama. Ya, nah ini kita lanjutkan besok insya Allah. Ya, udah terlalu lewat nih, harusnya 60 menit nih. Ya, nggak terasa, nerangkannya hampir 2 jam. Ya, besok-besok 60 menit aja ya. Kalau bisa, alhamdulillah. Nanti kalau apa namanya nggak sempat bisa lihat di web ya. Nah, ini saya masih live kan di YouTube supaya menjembatani yang belum dapat info. Jadi saya sampaikan kepada yang sering bertanya. Alhamdulillah ini Zoom-nya kita sudah normal kembali. Kemarin itu ada satu problem secara teknis. Ya, kita beli sebetulnya alhamdulillah fasilitas Zoom sampai 1000 kapasitasnya. Ya, nanti kalau sudah stabil kita bisa naikkan 5.000. Ini gratis ya teman-teman sekalian. Terhubung ke sini gratis bagi yang sudah terkoneksi mendaftar. Anda daftar, sering bertanya, Ustadz ikutnya bagaimana? Kan kalau diikuti itu ada alurnya ya. Ke Wah Corner. Di situ Anda membeli paket, infak untuk Anda sendiri. Paket, ya itu juga dari paket itu kalau Anda berinfak dipakai untuk ya kebutuhan banyak hal lah gitu ya. Alhamdulillah termasuk ini belajarnya Anda gratis, pakai Zoom, pakai macam-macam dan sebagainya. Saya nggak pernah minta apapun. Ya, nggak pernah minta apapun. Insya Allah teman-teman sekalian, sepanjang saya bisa selesaikan sendiri, saya akan fasilitasi sendiri. Tapi kalau nanti ada yang berjamaah, saya akan sampaikan sesuai kebutuhannya aja. Nah, misal teman-teman sekalian, ini kita ada buku ini nih, saya nggak bisa nggak punya cukup untuk menggratiskan semua, kita iuran ya, misalkan itu kebutuhan kita aja. Ya, atau misalnya ada kendala nih teman-teman, ya, Zoom-nya harus nambah lagi, misalnya saya kekurangan sedikit begini, baru saya share. Tapi kalau saya bisa mampu mengatasi, saya akan atasi sendiri. Ya, sehingga saat kembali saya bisa berkata, ya Allah saya sudah berikan yang terbaik. Ya, saya mengajar, menyampaikan, memberikan fasilitas begini, nuliskan sendiri, ngapus sendiri juga, nerangin sendiri gitu kan. Ya, kalau ada murid-murid saya begini, saya serahkan kepadamu ya Allah. Tapi bagaimanapun dia adalah hambamu yang telah berusaha untuk mendekat dalam kebaikan. Jadi begitu caranya ya teman-teman sekalian yang baru bergabung. Nanti kalau udah selesai yang pokok ini, maka mohon izin pertemuan kita menjadi terbatas ya, bagi mahasantri saja, nanti lewat Zoom, nanti kita tidak live lagi via YouTube,
Tapi nanti bisa diakses videonya di web. Dan kalau sudah terakses nanti juga di YouTube kita naikkan kalau ada yang ingin mengambil manfaat, tapi mungkin akses untuk menyelesaikan soal-soal untuk pemahaman-pemahaman itu menjadi terbatas. Saya nanti akan berlatih ya. Dan setelah kita lancar tulisan pakai lisan kayak saya dulu belajar. Jadi nanti kita zoom lisan, tanya jawab. Jadi tanya jawab itu saya yang bertanya, Anda menjawab, bukan Anda nanya saya jawab. Ya, jadi tanya jawab itu saya tanya, nanti Anda jawab ya. Nanti kita cerdas cermat tuh. Ya, yang benar dapat ucapan jazakallah jazakillah khair. Jadi itu yang kita pelajari sekarang. Besok kita lanjutkan subuh besok masuk ke konsepsi ibadah, konsepsi muamalah. Setelah itu masuk makna akidah dan iman. Kalau sudah selesai baru kita masuk kitab. Ya, pelan-pelan 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab. Nanti kalau udah selesai dasarnya pokoknya udah kuat betul, baru masuk ke dialektika. Ya, dialektika, dialog-dialog, perdebatan-perdebatan, masalah-masalah sampai muncul aliran-aliran. Yang sekarang yang seperti saya sampaikan kadang-kadang kok berakidah itu yang disebutnya golongannya gitu kan. Jadi agak rumit ini. Kamu golongan ini atau bukan? Kamu paham ini atau bukan? Nah, sekarang itu kita mesti pelajari sehingga kita bisa memahami dengan baik dan jangan saling menyoal, menyalahkan dan sebagainya. Cukup kita memahami dengan baik, memperbaiki kebutuhan diri kita sendiri. Saya kira itu ya untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Tolong dicek kembali ya pelajaran yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang tepat menyebutkan misalnya ayat atau surat dan sebagainya, segera sampaikan koreksi supaya saya nanti bisa benarkan di pertemuan berikutnya. Kalau kemarin saya salah gitu kan dan sebagainya. Kalau ada yang tidak tepat juga bisa di-compare ya ustadz-ustadz lain dan sebagainya sehingga mendapatkan wawasan yang lebih baik. Sungguh kebenaran kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah itu dari saya, cukup tinggalkan dan ambil yang lebih baik yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasul tuntunkan kepada kita. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna li na'mala ma fahimna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.